Suara Serak ke-123. Novel audio. 9 Sutra Matahari 2111 hingga 2120. Sangat bagus. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar pesan Xiao Fei. Alasan mengapa Ye Tianfei membawa ibunya dan Xiao Fei ke istana ini adalah agar mereka bisa mendapatkan warisan dan garis keturunan dari Suzaku Inner Frame, dan kini hal itu akhirnya mulai menjadi kenyataan. Tentu saja, Ye Tianfei memahami bahwa ada begitu banyak makhluk di sekitarnya yang mengincar mereka, dan dia harus melindungi ibunya dan Xiao Fei, jika tidak, segalanya akan berubah. Jadi Ye Tianfei segera mengirim pesan ke semua master setengah kaisar di bawahnya, termasuk mereka yang masih berada di Menara Tiandao, meminta mereka untuk bersiap dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka jika perlu. Namun, kekhawatiran Ye Tianfei tidak diperlukan. Suzaku berjaga di sekitar kerangka itu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Bahkan penyihir tua terasing yang mengendalikan senjata sihir tingkat kaisar bukanlah lawannya, dan makhluk lain itu bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi lawannya. Selanjutnya, penyihir tua, pangeran tertua, dan pangeran kedua memimpin orang-orang Miao untuk melancarkan gelombang demi gelombang serangan, tetapi mereka semua dengan mudah berhasil dihalau oleh Suzaku. Ye Tianfei tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Setelah beberapa saat, saudaraku, pangeran ketiga memintaku untuk memberinya kerangka ini. Dia mengatakan bahwa Raja Suzaku yang asli ada di peti mah teh merah itu, dan dia membutuhkan kerangka Suzaku ini untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Tiba-tiba, Xiao Fei berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Raja Suzaku yang asli ada di dalam peti mah teh itu. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia segera menoleh, dan kekuatan jiwanya juga merasakannya. Ye Tianfei memberitahu Tuan Hun berita itu, dan kekuatan jiwa Tuan Hun segera merasakannya. Itu sangat mungkin. Peti mah teh ini telah meletus dengan energi setingkat kaisar sebelumnya, dan sekarang samar-samar saya merasakan badan setingkat kaisar di dalamnya. Hun Lao merasakannya sejenak, sedikit terkejut, dan berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan suara. Hun Lao mahir dalam energi dan hukum ruang dan waktu, dan kemampuan persepsinya lebih kuat dari Ye Tianfei. Sepertinya Raja Suzaku yang asli ada di peti mah teh ini. Sungguh tidak disangka Raja Suzaku yang terkenal di 3000 dunia akan berakhir seperti ini. Ye Tianfei menghela nafas. Xiao Fei, tidak perlu menyerah. Raja Suzaku tidak ada hubungannya dengan kita. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Xiao Fei melalui transmisi suara. Meskipun Miao Ziqiong adalah anak dari suku Miao, Ye Tianfei tidak memiliki kesan yang baik terhadap suku Miao di alam Suzaku dan bahkan tidak ingin ada hubungannya dengan ras ini. Baiklah, saudaraku, aku mengerti. Xiao Fei menerima pesan Ye Tianfei dan mengangguk. Bu, apakah pangeran ketiga memintamu menyerahkan kerangka Suzaku ini kepada Raja Suzaku? Tinggalkan dia sendiri. Setelah kamu dan Xiao Fei mendapatkan garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku ini, aku akan segera membunuh penyihir tua, pangeran agung, dan semua orang yang terkait dengannya. Lalu kita akan meninggalkan Suzaku dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang Miao di masa depan. Kami tidak berhutang pada rakyat Miao, rakyat Miao berhutang pada kami. Saat ini, Ye Tianfei memperhatikan bahwa ekspresi Miao Ziqiong sedikit aneh dan tampak sedikit ragu-ragu. Dia segera menebak apa yang sedang terjadi dan bertanya melalui transmisi suara. Tetapi, Miao Ziqiong menerima pesan dari Ye Tianfei dan ragu-ragu. Bu, dengarkan aku saja. Tidak perlu bersikap baik terhadap orang Miao dan Raja Suzaku. Sekarang kerangka Suzaku ini telah mengenali kamu dan Xiao Fei, itu sudah menjadi milik kalian berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan rakyat Miao atau Raja Suzaku. Di dunia pejuang, sumber daya budidaya selalu diutamakan. Jangan berikan apa yang sudah Anda peroleh kepada orang lain, kata Ye Tianfei melalui transmisi suara. Saya tidak memikirkan orang-orang Miao dan Raja Suzaku, terutama karena ayah. Bagaimanapun, dia melahirkan dan membesarkan saya, dan dia membesarkan saya ke alam Changhuang demi keselamatan saya. Ayah berkata bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah memulihkan Raja Suzaku. Dia meminta saya untuk membantunya. Miao Ziqiong berkata dengan lembut. Mendengus. Raja Suzaku adalah segalanya baginya, tapi tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Bu,
Pangeran ketiga ini membiarkanmu pergi untuk melindungi Raja Suzaku, dan mengirim orang untuk mengirimmu ke alam Changhuang untuk menjaga dirimu sendiri. Pangeran tertua bahkan mengirim orang untuk menangkap Xiao Fei dan membawamu kembali ke alam Suzaku, lalu menipumu kembali ke alam Suzaku. Dia tidak peduli. Raja Suzaku adalah segalanya baginya. Dia sama sekali tidak peduli dengan putri Anda, mengapa Anda harus membantunya? Bu, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu tetap harus memikirkan Xiao Fei. Kamu tidak boleh menyerahkan kerangka Suzaku ini kepada Raja Suzaku. Apakah kamu mengerti? Kata Ye Tianfei. Baiklah. Miao Ziqiong masih sedikit ragu, tapi dia akhirnya mengangguk dan menyetujui Ye Tianfei. Bagaimanapun, baginya, sepasang anak adalah hal terpenting. Terlebih lagi, dia tidak memiliki perasaan terhadap rakyat Miao dan Raja Suzaku. Pada saat ini, kerangka Suzaku mulai bergetar, dan kelompok lampu merah terang meleduk. Kelompok lampu merah ini terus menyerbu ke dalam badan Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Tidak bagus. Miao Ziqiong dan Xiao Fei mendapatkan kerangka Suzaku, garis keturunan, dan warisan. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, dan kebanyakan dari mereka menjadi merah mata. Tanpa diduga, Miao Ziqiong dan putrinya benar-benar mendapatkan kerangka Suzaku di Gua Ilahi Suzaku. Serangkaian mata iri dan cemburu menatap Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Mata para tuan seperti penyihir tua dan pangeran besar penuh dengan kebencian, dan mereka ingin segera maju dan membunuh mereka segera. Sangat bagus. Ye Tianfei sangat bersemangat. Pada awalnya, Ye Tianfei memasuki Gua Suzaku dengan mentalitas mencobanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar berhasil sekarang. Seiring berjalannya waktu, Miao Ziqiong dan Xiao Fei menerima lebih banyak kelompok lampu merah, dan aura di badan mereka juga terus meningkat, menjadi semakin kuat. Sebaliknya, aura energi Suzaku mulai melemah. Karena Suzaku ini sebenarnya menjelma dari inti kerangka, bisa juga dikatakan sebagai tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Suzaku ini. Oleh karena itu, inti dari kerangka Suzaku disempurnakan dan diserap oleh Xiao Fei dan Miao Ziqiong, dan energi Suzaku secara bertahap ditransfer ke Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Jadi yang satu wax dan yang lainnya wax. Setelah ibu dan Xiao Fei mendapatkan garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kita harus bersiap. Setelah ibumu dan Xiao Fei mendapatkan sepenuhnya garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku ini, jejak kekuatan jiwa Suzaku akan hilang. Jika waktunya tiba, kamu harus membawa ibumu dan Xiao Fei dan segera pergi. Karena mereka baru saja memperoleh garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku, akan ada masa kelemahan dan mereka perlu meluangkan waktu untuk berlatih dalam pengasingan untuk sepenuhnya mengintegrasikan apa yang telah mereka peroleh dan menjadikannya milik mereka. Tuan Hun mengingatkan Ye Tianfei. Ya, saya siap secara mental. Ye Tianfei mengangguk. Setelah beberapa saat, semua orang melihat kilau kerangka itu perlahan melemah, dan aura Suzaku yang menjaga di sampingnya juga semakin lemah. Aura Miao Ziqiong dan Xiao Fei semakin kuat, dan kedua hantu Suzaku melebarkan sayapnya dan terbang di atas kepala mereka, dengan momentum yang mengesankan. Semuanya, kedua pelacur ini baru saja menerima garis keturunan dan warisan Suzaku, dan akan memasuki masa kelemahan. Kami siap mengambil tindakan dan menangkap mereka selagi mereka lemah. Mereka perlu mendapatkan garis keturunan dan warisan Suzaku, tetapi jika kita dapat menangkap mereka tepat waktu, garis keturunan dan warisan Suzaku dapat diambil dari badan mereka. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak. Orang tua, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sekarang, sehat. Saya tidak percaya ada dua anak yang luar biasa di antara keturunan saya. Desahan berat tiba-tiba terdengar. Kemudian, tutup peti mah teh merah tempat pangeran ketiga dibuka dengan keras, dan sekelompok orang keluar dari peti mah teh tersebut. Mata semua orang langsung tertuju pada seorang lelaki tua jangkung yang tampak agung namun lemah. Pangeran ketiga dan lelaki tua lainnya mendukung lelaki tua jangkung di sampingnya. Meski lelaki tua ini terlihat lemah, namun tatapannya menunjukkan keagungan yang telah berkuasa sejak lama. Raja Suzaku. Begitu lelaki tua itu muncul, seseorang berteriak.
Raja Suzaku. Setelah mendengar teriakan itu, semua orang sangat terkejut. Seperti yang kita ketahui bersama, Raja Suzaku sudah terkenal sejak lama. Dia adalah master terkuat di dunia Suzaku dan terkenal di 3000 dunia. Namun, Raja Suzaku sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Mengenai keberadaan Raja Suzaku, terdapat berbagai macam legenda di dunia Suzaku. Tanpa diduga, Raja Suzaku akan muncul sekarang. Tidak buruk, tidak buruk. Darah keduanya sangat murni. Pantas saja mereka dikenali oleh monster mitos Suzaku. Sungguh suatu berkah bagi masyarakat Miao memiliki generasi muda yang luar biasa di antara kita. Sementara mata semua orang tertuju pada Raja Suzaku, matanya tertuju pada Miao Ziqiong dan Xiao Fei, mengangguk kagum. Begitu Raja Suzaku muncul, Ye Tianfei segera bergerak diam-diam dan mulai mendekati ibunya dan Xiao Fei, siap membawa mereka pergi kapan saja. Meskipun Raja Suzaku ini terlihat lemah, dia adalah seorang kaisar tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa serius kerusakannya, begitu dia marah, makhluk biasa pasti tidak akan mampu menahannya. Ayah. Melihat kemunculan Raja Suzaku yang tiba-tiba, pangeran tertua dan pangeran kedua terkejut pada awalnya, dan kemudian ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Selama bertahun-tahun, keduanya telah menggunakan berbagai kesempatan untuk menekan pangeran ketiga demi memperebutkan kekuasaan. Tanpa diduga, pangeran ketiga tiba-tiba muncul dengan Raja Suzaku di pelukannya. Ayah, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya pangeran kedua dengan berani melangkah maju dan memberi hormat kepada Raja Suzaku. Raja Suzaku memandangnya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Pangeran kedua merasa sedikit mahtai rase, dan kemudian menyingkir karena malu, tidak berani berbicara lagi. Pangeran tertua berdiri di sana dengan ekspresi ragu-ragu, tidak dapat memutuskan sejenak apakah akan melangkah maju untuk mengenali satu sama lain atau tidak. Raja Suzaku bahkan tidak memandang ke arah Pangeran Agung. Bergabunglah dengan Raja Suzaku. Pada saat ini, beberapa Master Miao telah bergegas menemui Raja Suzaku, berlutut di depan Raja Suzaku, dan berteriak keras dengan air mata berlinang. Para Master Miao ini setia kepada Raja Suzaku di masa lalu, tetapi sekarang setelah mereka melihat Raja Suzaku lagi, perasaan mereka masih sangat dalam, jadi mereka segera mengenalinya. Tunggu apa lagi? Raja Suzaku ada di sini, kenapa kamu tidak datang dan memberi penghormatan? Teriak seorang pakar Miao. Mendengar teriakan nyaring Tuan Miao ini, beberapa anggota suku Miao bergegas mendekat dan berlutut memberi hormat kepada Raja Suzaku. Kemudian, semakin banyak anggota suku Miao yang datang untuk memberi hormat kepada Raja Suzaku. Namun, Raja Suzaku menutup mata terhadap anggota kelompok etnis Miao ini dan mengabaikan mereka sama sekali. Saya pikir penyihir tua asli dari orang-orang Miao kami telah dibunuh oleh Anda. Anda telah bersembunyi di dunia Suzaku kami selama bertahun-tahun, dan tujuan utama Anda mungkin adalah saya. Kali ini, Raja Suzaku memandang penyihir tua itu dan berkata dengan dingin. Hei, ya, penyihir tua yang sebenarnya telah dijebak olehku. Penyihir tua itu membuka paruhnya yang besar dan berkata dengan suara yang kasar. Apa, penyihir tua sebenarnya dari suku Miao kita sudah mati? Wajah anggota Miao di sekitarnya berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata penyihir tua itu. Terutama Pangeran Agung dan orang-orang senior Miao yang memiliki hubungan dekat dengan penyihir tua semuanya memiliki ekspresi yang berubah liar, menatap penyihir tua itu dengan tidak percaya. Selama bertahun-tahun, penyihir tua ini telah memperoleh posisi tinggi di antara orang-orang Miao dan telah memenangkan banyak ahli Miao dan orang-orang biasa. Hubungan antara pangeran besar dan dia menjadi semakin dekat. Tanpa diduga, penyihir tua ini ternyata palsu. Tiba-tiba, anggota Miao yang memiliki hubungan dekat dengan penyihir lama tidak bisa menerimanya. Terutama pangeran tertua, ekspresinya sangat jelek. Karena seperti yang kita ketahui bersama, di antara orang-orang Miao, dia memiliki hubungan paling dekat dengan penyihir tua. Selama bertahun-tahun, dia dan penyihir tua telah bergabung untuk membentuk geng di antara orang-orang Miao, menyerang para pembangkang, memperebutkan kekuasaan, dan pembunuhan. Sejumlah besar anggota Miao. Ketika pangeran besar memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia sepertinya mengikuti nasihat penyihir tua itu. Pangeran tertua tidak bisa menahan keringat dingin saat dia memikirkannya dengan hati-hati.
Dia sebenarnya telah lama ditipu oleh penyihir tua palsu dan menjadi komplotannya. Mulai sekarang, kami, orang Miao, tidak akan memiliki penyihir tua. Makhluk gelap ini adalah musuh orang Miao kami, dan semua orang akan membunuhnya jika dia menemukannya. Raja Suzaku menatap penyihir tua itu dan berkata dengan dingin. Hei, Raja Suzaku, apa menurutmu aku akan takut padamu? Jika kamu masih dalam kondisi prima, mungkin aku tidak akan berani memprovokasimu, tapi dengan kondisimu saat ini, aku tidak akan takut padamu. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Ayah. Pada saat ini, Pangeran ketiga memandang Miao Ziqiong dan Xiao Fei, yang menerima warisan kerangka dan dare Suzaku, dengan ekspresi rumit, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia membawa Raja Suzaku ke gua ilahi Suzaku demi kerangka ini. Namun kini kerangka tersebut telah diperoleh oleh Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Berhenti bicara, ini semua takdir. Terlebih lagi, keduanya adalah keturunan saya. Ini juga merupakan berkah bagi orang-orang Miao kami karena mereka telah mewarisi kerangka Suzaku ini, dan mereka pasti akan dapat meneruskan orang-orang Miao kami di masa depan. Bagi saya memang sudah tua dan harus memberi jalan kepada generasi muda. Raja Suzaku memandang Miao Ziqiong dan Xiao Fei, menghela nafas, dan berbicara perlahan. Ini, pangeran ketiga tertegun sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Semuanya mendengarkan perintah dan segera melindungi mereka berdua. Biarkan mereka berlatih dengan ketenangan pikiran. Raja Suzaku tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar perintah Raja Suzaku, anggota Miao lainnya di sekitarnya sedikit ragu. Baru saja, mereka berencana untuk menunggu sampai Miao Ziqiong dan Xiao Fei berada dalam tahap lemah, dan kemudian bergerak maju untuk menghadapi mereka. Sekarang Raja Suzaku memerintahkan mereka untuk melindungi mereka. Mengapa? Tidak ada seorang pun di antara orang-orang Miao yang mendengarkan apa yang saya katakan sekarang. Ketika Raja Suzaku melihat ini, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Setelah mendengar perkataan Raja Suzaku, anggota suku Miao tiba-tiba menyadari bahwa inilah Raja Suzaku yang ada di depan mereka. Raja Suzaku selalu menjadi pilar spiritual masyarakat Miao dan memiliki otoritas absolut. Tak lama kemudian, banyak anggota suku Miao mematuhi perintah Raja Suzaku, melangkah maju, membentuk lingkaran besar, dan mulai melindungi Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Ye Tianfei sedikit terkejut melihat Raja Suzaku bertingkah seperti ini. Namun, Ye Tianfei masih belum merasa nyaman. Dia mendekati ibunya dan Xiao Fei, siap menanggapi berbagai perubahan. Raja Suzaku ini sepertinya memiliki pikiran yang cukup bagus. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Mari kita lihat dulu lalu bicara. Jawab Ye Tianfei. Hei, Raja Suzaku, sejak kamu muncul, hari ini adalah hari kematianmu. Dan kerangka Suzaku ini juga akan menjadi milikku. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Segera setelah dia selesai berbicara, penyihir tua itu mengeluarkan seruling hitam yang aneh dan meniupnya secara tiba-tiba, mengeluarkan suara yang keras. Wajah Raja Suzaku menjadi gelap, mengetahui bahwa penyihir tua itu memanggil kaki tangannya. Sepertinya faksi gelapmu telah menyelesaikan infiltrasi ke orang-orang Miao kami. Raja Suzaku menatap penyihir tua itu dan bertanya dengan dingin. Bagus sekali. Begini saja, di antara orang-orang Miao, setidaknya seperempat, atau bahkan sepertiganya, adalah milik rakyat saya. Penyihir tua itu mensibir. Setelah beberapa saat, di luar istana, sosok hitam dengan aura menakutkan masuk. Semuanya adalah makhluk dari faksi gelap. Tidak, ada banyak makhluk gelap yang keluar. Tampaknya masing-masing sangat kuat. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Ya, segalanya mulai menjadi sedikit rumit. Tanpa diduga, ada begitu banyak master dari faksi gelap yang bersembunyi di alam Suzaku. Ye Tianfei juga sedikit terkejut, tapi juga waspada. Semua anggota Miao mendengarkan perintah tersebut dan segera membentuk formasi leluhur mereka, bersiap menghadapi musuh. Selain itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan keduanya. Keduanya mewakili masa depan rakyat Miao kita. Raja Suzaku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, Raja Suzaku, kamu tidak bisa menghentikan kami dalam kondisimu saat ini. Bukan hanya kamu yang akan mati hari ini, kamu orang Miao dan kedua pelacur ini semua akan mati.
Tidak ada satupun yang tersisa. Penyihir tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan Raja Suzaku. Yang mulia, Anda telah bergabung dengan saya untuk membunuh begitu banyak anggota kelompok etnis Miao selama bertahun-tahun, terutama dua pelacur ini. Untuk meningkatkan kemurnian vena ilahi Suzaku di badan Anda meminta saya untuk menggunakan penipuan untuk mengekstrak semangkuk esensi aslinya setiap hari, lalu membuat ramuan untuk Anda konsumsi. Pangeran Agung, terus terang saja, Anda telah menjadi orang berdosa bagi orang-orang Miao. Oleh karena itu, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan faksi gelap kami. Jangan khawatir, setelah faksi gelap kami sepenuhnya menguasai alam Suzaku, Anda akan menjadi Raja Suzaku yang baru. Penyihir tua itu memandang Pangeran Agung dan berkata, Anda. Pangeran Agung terkejut dan marah ketika mendengar penyihir tua mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Ini hanya mengungkap latar belakangnya dan membuat seluruh suku Miao membencinya. Benar saja, setelah mendengarkan perkataan penyihir tua itu, sebagian besar anggota suku Miao mulai berubah pandangan saat melihat ke arah sang pangeran. Beberapa orang senior Miao dan anggota yang awalnya berdiri di belakang Pangeran Agung mulai mundur diam-diam darinya. Bagaimana, tuanku, Anda harus membuat pilihan, kata penyihir tua itu dengan tenang. Pangeran Agung ini adalah penguasa setengah kaisar sempurna, dan penyihir tua ingin menariknya ke dalam kubu faksi gelap dan dimanfaatkan olehnya. Wajah sang pangeran sangat jelek. Tentu saja dia tidak ingin mengkhianati orang-orang Miao, tetapi perkataan penyihir tua itu telah membuat seluruh orang Miao membencinya. Dia mengerti bahwa jika dia terus tinggal di orang-orang Miao, tidak ada yang mau dekat dengannya. Dan mereka bahkan akan menolaknya. Tapi dia tidak bisa menerimanya jika dia mengkhianati orang-orang Miao dan pergi ke ras aneh lainnya. Jadi pangeran tertua berdiri di sana, wajahnya membiru dan putih, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, ledukan. Bayangan hitam yang memancarkan energi kekerasan menyerbu masuk dari luar istana dan mendarat di sebelah penyihir tua itu. Dalam sekejap mata, setidaknya ratusan bayangan hitam tiba. Setiap kegelapan adalah tuan setengah kaisar. Ratusan master setengah kaisar. Dan setiap hembusan energi yang dipancarkan sangatlah kuat dan mengesankan. Haha, Raja Suzaku, kematianmu telah tiba. Penyihir tua itu tertawa terbahak-bahak. Feier, katakan padaku, apakah kamu perlu menyerahkan kerangka Suzaku ini kepada Raja Suzaku? Saat ini, Miao Ziqiong tiba-tiba mengirim pesan kepada Ye Tianfei dan bertanya. Apakah kamu belum selesai memurnikan dan menyerapnya? Ye Tianfei bertanya. Xiao Fei dan aku hampir menyempurnakan dan menyerap garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku ini. Tapi kerangka Suzaku ini sendiri juga merupakan harta karun yang sangat mewah. Kualitas kerangka ini sangat bagus dan sangat keras. Pasti telah melewati ribuan emosi sebelum dibuat. Saya memperkirakan nilai kerangka itu sendiri tidak lebih buruk dari garis keturunan dan warisan yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan Xiao Fei dan aku saat ini, akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kerangka ini. Jawab Miao Ziqiong. Iya saudaraku, kerangka Suzaku ini berisi total 3 harta karun, yaitu sari dareh, warisan, dan kerangka itu sendiri. Kerangka itu sendiri sepertinya mengandung energi yang tak ada habisnya. Ibuku ingin memberikannya kepada kakekku agar dia bisa mengatasinya. Ibu baru saja banyak berbicara kepadaku, dan sepertinya aku tidak terlalu membenci kakek sekarang. Xiao Fei juga mengirim pesan ke Ye Tianfei. Tentu saja Xiao Fei juga mengerti bahwa jika kerangka itu diberikan kepada pangeran ketiga pasti akan memberikannya kepada Raja Suzaku. Terserah kamu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan lembut. Tingkah laku Raja Suzaku barusan juga membuat Ye Tianfei merasa nyaman padanya. Kalau begitu, kerangka Suzaku ini harus diberikan kepada Raja Suzaku. Miao Ziqiong mengangguk. Dia tahu bahwa putranya bersedia mengambil keputusan seperti itu demi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ye Tianfei segera mengirimkan pesan kepada Raja Suzaku dan memintanya untuk pergi dan memperbaiki kerangka tersebut. Kamu ingin aku memperbaiki kerangka Suzaku? Ketika Raja Suzaku menerima transmisi suara Ye Tianfei, dia terkejut, dan kemudian dia menatap Ye Tianfei. Raja Suzaku tidak terlalu memperhatikan Ye Tianfei sebelumnya, dan hanya menganggap Ye Tianfei sebagai junior biasa.
Baru sekarang dia menerima pesan bahwa dia mulai melihat ke arah Ye Tianfei. Segera, ekspresi Raja Suzaku berubah. Meskipun kondisinya sangat buruk, energi indranya masih sangat kuat. Siapa pemuda ini? Raja Suzaku bertanya pada pangeran ketiga. Dia adalah putra dari putri saya Michelle. Bagaimanapun, mereka juga adalah keturunan orang Miao kita. Jawab pangeran ketiga. Jadi begitu. Sungguh masa depan yang buruk. Ada 3 ibu dan anak di satu sekolah, semuanya elit, itu sangat bagus. Ketika Raja Suzaku mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk. Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu, tapi inti dari kerangka Suzaku ini sudah ada. Raja Suzaku berpikir sejenak dan kemudian mengirim pesan kepada Ye Tianfei, ingin menolak. Jangan meremehkan kerangka ini. Kerangka ini pasti telah melalui ribuan emosi, dan nilainya sendiri mungkin tidak lebih rendah dari garis keturunan dan warisan yang terkandung di dalamnya. Jika Anda memperbaikinya, Anda mungkin akan terkejut. Ye Tianfei menjawab tanpa menunggu Raja Suzaku selesai. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, Raja Suzaku merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia merasakan jiwanya terhadap kerangka Suzaku, dan kemudian menunjukkan kesukaannya. Tentunya dia juga menemukan keanehan dari kerangka itu sendiri. Kalian berdua benar-benar bersedia memberiku kerangka ini. Raja Suzaku segera mengirimkan pesan kepada Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Dia mengerti bahwa jika Miao Ziqiong dan Xiao Fei tidak setuju, dia mungkin tidak bisa mendekati kerangka Suzaku, karena Suzaku masih berdiri di dekatnya, melindungi mereka. Ya, Raja Suzaku, ayahku memohon ampun padaku, dan aku setuju. Datang dan perbaiki kerangka ini. Miao Ziqiong mengangguk. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kalau aku, Raja Suzaku, masih menyukai kalian berdua junior. Terima kasih banyak. Raja Suzaku berkata dengan penuh terima kasih. Semuanya, ini Raja Suzaku yang terkenal. Hari ini kita akan melakukan hal besar, yaitu bekerja sama untuk membunuh Raja Suzaku ini. Pada saat ini, penyihir tua itu menunjuk ke arah Raja Suzaku dan berkata kepada penguasa faksi kegelapan lainnya. Ratusan master dari faksi gelap sedang mengincar Raja Suzaku, sangat ingin mencoba. Semuanya, momen kritis untuk menguji rakyat Miao kita telah tiba. Mari bekerja sama untuk melindungi Raja Suzaku, kata seorang tetua Miao dengan keras. Mengikuti suara tetua itu, sebagian besar orang Miao mulai bergerak dan berkerumun menuju Raja Suzaku. Bahkan pangeran kedua membuat pilihan dan bergerak menuju Raja Suzaku dengan kaki tangannya. Bagaimanapun, Raja Suzaku selalu menjadi pilar spiritual seluruh rakyat Miao. Sekarang setelah Raja Suzaku muncul, orang-orang Miao yang biasanya terpecah belah mulai bersatu dan bersatu. Hanya Pangeran Agung dan beberapa orang kepercayaannya yang masih berdiri di sana, ragu-ragu. Saudaraku, jangan bingung lagi. Bagaimanapun juga, Anda juga anggota suku Miao kami. Saat ini, semua anggota suku Miao kami harus bersatu untuk menghadapi musuh asing. Pangeran ketiga memandang pangeran tertua dan membujuk dengan lembut. Hei Pangeran Agung, apakah menurut Anda orang-orang Miao akan menerima Anda sekarang setelah Anda kembali ke orang-orang Miao? Apakah Anda masih punya peluang untuk sejahtera seperti dulu? Terlebih lagi, faksi gelap kita pasti akan mencaplok orang-orang Miao kali ini, dan kemudian seluruh orang Miao akan bergabung dengan faksi gelap kita, atau mereka akan mati. Berdasarkan hubunganmu denganku, aku akan langsung menjadikanmu Raja Suzaku yang baru. Jadi di sisi mana Anda sebaiknya memikirkannya sendiri, kata penyihir tua itu sambil mensibir. Sekarang, Raja Suzaku melintas dan bergegas ke sisi kerangka Suzaku. Yang mengejutkan semua orang adalah Suzaku yang berdiri di sampingnya tidak menghentikannya. Ketika Raja Suzaku bergegas menuju kerangka itu, Miao Ziqiong dan Xiao Fei mundur beberapa langkah dan menyerahkan posisi mereka kepada Raja Suzaku. Raja Suzaku duduk tepat di samping kerangka itu, melakukan semacam teknik rahasia, dan mulai menyempurnakannya. Dia pernah menjadi master di tingkat Kaisar Surga, jadi dia secara alami menguasai rahasia pemurnian. Saya melihat rune misterius dilepaskan dari badannya satu demi satu, terus-menerus menembus kerangka Suzaku. Tidak bagus. Raja Suzaku sedang bersiap untuk menyempurnakan kerangka Suzaku. Semuanya, ambil tindakan. Ketika penyihir tua melihat ini, dia terkejut dan marah, lalu memberi perintah.
Ratusan makhluk dari faksi gelap meletus pada saat yang sama, seperti ratusan gunung suci. Tekanan energi yang dilepaskan hampir menjungkir balikkan istana. Untungnya, istana ini tampaknya telah mengalami semacam pengaturan khusus, dengan tanda misterius. Semua anggota Miao mematuhi perintah dan bersumpah untuk melindungi Tuan Raja Suzaku sampai mati. Para tetua Miao berteriak pada saat yang sama. Sebagian besar anggota Miao segera mengambil posisi bertarung, bersiap bertarung sampai mati. Haruskah kita pergi sekarang, atau haruskah kita membantu Raja Suzaku ini? Tuan Hun mengirim pesan ke Ye Tianfei dan bertanya. Menurut Kaisar Yan, faksi gelap adalah musuh publik dari 3000 dunia, dan sumber perang yang menghancurkan dunia adalah faksi gelap. Sekarang kita telah menghadapi faksi gelap, tentu saja kita harus mengurus mereka. Mengenai keluhan antara saya dan orang Miao, mari kita kesampingkan dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, faktanya, Ye Tianfei sekarang memahami bahwa penganiayaan yang diderita keluarganya pada akhirnya berasal dari Pangeran Agung dan penyihir tua. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak bisa dikatakan terlalu muak dengan Raja Suzaku saat ini, apalagi baru saja Raja Suzaku memerintahkan anggota suku Miao untuk melindungi Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Semua orang mendengarkan perintah dan segera membentuk formasi leluhur untuk menghindari pertempuran sendirian. Saat ini, Pangeran ketiga berkata dengan suara yang dalam. Satu demi satu, formasi terus terbentuk. Siapkan formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding. Ye Tianfei melepaskan lusinan Master Setengah Kaisar dan berteriak dengan suara yang dalam. Para Master Setengah Kaisar ini telah menyiapkan formasi pembunuh Dewa 6 Armor dan 6 Ding sebelumnya, dan sekarang mereka mengatur ulang formasi dengan sangat cepat formasi pun terbentuk. Bu, Xiao Fei, kalian berdua baru saja mendapatkan garis keturunan dan warisan Suzaku. Kalian berada dalam masa kelemahan. Kalian harus segera memasuki Menara Pantom untuk berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei langsung memindahkan Miao Ziqiong dan Xiao Fei ke Menara Pantom dan memperingatkan mereka. Membunuh. Semua yang melawan akan dibunuh, tidak meninggalkan siapapun. Pada saat ini, penyihir tua telah menyerbu dengan ratusan makhluk dari faksi gelap. Dia memimpin dan kekuatannya sangat menakutkan. Seorang Master Setengah Kaisar Miao mencoba bergegas untuk menghentikannya, tetapi ditampar menjadi bola kabut darah oleh penyihir tua itu. Sungguh menakutkan bahwa tidak ada yang bisa melawan orang tua ini kecuali formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding. Ye Tianfei memandang penyihir tua dengan aura yang kuat dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, Ye Tianfei bergegas menuju penyihir tua dengan formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding. Dewa Liu Jia dan Dewa Liu Ding muncul pada saat yang sama dan membunuh penyihir tua itu. Nak, formasi pertempuranmu tidak bisa menghentikanku. Teriak penyihir tua itu. Kemudian penyihir tua itu bertarung dengan dua dewa. Meskipun dia satu lawan dua, dia dengan cepat unggul. Lusinan Master Setengah Kaisar di bawah Ye Tianfei terus mengirimkan energi kepada kedua dewa, memberikan dukungan penuh. Jika pertarungan ini berlanjut, seiring berjalannya waktu, makhluk dari golongan gelap pasti akan menang. Saya harus memikirkan cara. Ye Tianfei melihat ke medan perang dan menemukan bahwa meskipun orang Miao membentuk beberapa formasi leluhur, mereka terus mundur di bawah serangan ratusan makhluk gelap. Karena makhluk gelap ini semuanya setengah kaisar, mereka terlalu kuat. Kalian juga keluar, bergabunglah dalam formasi pertempuran, dan bekerja sama untuk menjaga pengoperasian formasi pertempuran. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu memindahkan 20 Master Setengah Kaisar keluar dari Menara Tiandao dan bergabung dengan formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding. Ye Tianfei sendiri melepaskan diri dari formasi, berbalik dan menyerang makhluk gelap lainnya. Kutu kupret, kenapa anak ini punya begitu banyak Master Setengah Kaisar di sisinya? Penyihir tua itu kaget dan marah. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan berada di belakang makhluk gelap dalam satu langkah. Teknik pembalikan luar angkasa. Ye Tianfei secara langsung menggunakan teknik rahasia luar angkasa ini, dan energi waktu yang sangat besar menyelimuti makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu bertarung sengit dengan orang-orang Miao. Ketika mereka merasakan Ye Tianfei tiba-tiba muncul di belakang mereka, mereka terkejut dan ingin berbalik menghadapi musuh wajah mereka. Tinju berisi guntur yang menggelinding terus membesar dan mendorong ke depan. Saat berikutnya,
Makhluk gelap ini diliputi oleh ular petir yang menakutkan, dan kemudian meleduk dengan letupan dari tangan Ye Tianfei, berubah menjadi bola kabut hitam. Panggilan. Klon vampir muncul dan menghisap dengan keras, menelan sari darah asli dan bahkan jiwa makhluk gelap ini. Pembunihan instan. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia cukup untuk membunuh rata-rata master setengah kaisar dalam sekejap. 5 elemen membunuh formasi pedang abadi. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang panjang setengah kaisar muncul pada saat yang sama, membentuk susunan pedang, bergulir dan mencekik, langsung menghancurkan separuh kecil badan makhluk gelap. Ho ho! Sebuah roda raksasa bangkit dan berguling ke depan dengan sekuat tenaga. Binatang berkepala 9 itu berdiri di kotak 9 persegi dari roda raksasa abadi dan bekerja sama untuk mendorong roda raksasa itu kemanapun ia pergi. Mereka langsung menghancurkan makhluk sekte gelap hingga berkeping-keping. Kemudian, 7 bola emas besar keluar dari dantian Ye Tianfei pada saat yang sama, membubung ke langit dan mekar dengan miliaran cahaya emas. 7 bintang bersinar. Dimanapun ketujuh bola emas ini bersinar, pergerakan makhluk gelap itu dibatasi, seolah-olah mereka membawa gunung tak kasat mata di pundak mereka. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan beberapa gerakan mematikan pada saat yang sama, dengan tingkat kematian yang mencengangkan. Kemanapun dia pergi, dia dengan cepat membunuh satu demi satu makhluk gelap. Jika Ye Tianfei terus bertarung dengan penyihir lama, dia tidak akan memiliki rekor seperti itu dan hanya bisa membuang waktu dengan penyihir tua. Jadi Ye Tianfei memilih melarikan diri untuk menghadapi makhluk gelap lainnya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Penyihir tua itu tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Ye Tianfei memotong melon dan sayuran, membunuh satu demi satu makhluk gelap dengan cepat. Kekuatan bertarung pemuda ini sangat menakutkan. Anggota kelompok etnis Miao terkejut dan tidak percaya saat melihat Ye Tianfei menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Untungnya, kami orang Miao tidak memilih untuk bertarung dengan pemuda ini sebelumnya. Dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang, saya khawatir semua anggota suku Miao tidak akan menjadi lawannya jika kita bersatu. Beberapa orang Miao berpangkat tinggi diam-diam berterima kasih, tetapi masih memiliki ketakutan. Tahukah Anda? Belum lama ini, orang Miao menganggap Ye Tianfei sebagai musuh mereka. Nak, jika kamu berani membunuh anggota faksi gelap kami, kamu pantas mati. Makhluk gelap bergegas ke depan Ye Tianfei dan meraung dengan marah. Kekuatan makhluk gelap ini mungkin adalah setengah kaisar perantara. Aku telah membunuh banyak makhluk dari golongan kegelapan, itu bukan masalah besar. Ye Tianfei mensibir dan meninju. Badan lebih dari 10.000 naga dilepaskan, menyebabkan ruang di depan mereka terdistorsi dan berubah bentuk. Pada saat yang sama, guntur yang padat dan tebal terus meleduk dari kepalan tangan. Dengan pukulan ini, Ye Tianfei menggunakan 2 keterampilan seni bela diri, tinju terlarang setan 10 kali lipat dan teknik badan tiran dewa petir. Keduanya adalah seni bela diri fisik, dan bila digunakan secara bersamaan, kekuatannya sangat menakutkan. Engah. Kelompok gelap di depan terinspirasi oleh tinju menakutkan Ye Tianfei, dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat, dan langsung dipukuli menjadi abu oleh tinju Ye Tianfei dan tidak berubah menjadi apa-apa. Kepulan-kepulan. Niat tinju Ye Tianfei masih jauh dari kata habis, membentuk segel tinju besar dan mendorongnya ke depan, membunuh beberapa makhluk gelap berturut-turut. Selanjutnya, Ye Tianfei membunuh lebih dari 20 makhluk dari faksi gelap secara berurutan. Semuanya adalah penjualan instan. Dapat dikatakan bahwa kemanapun Ye Tianfei pergi, tidak ada makhluk dari faksi gelap yang dapat menghentikannya. Teknik badan tiran dewa petir dan sutra 9 yang merupakan atribut yang sangat mendominasi dan maskulin, yang kebetulan memiliki efek pengekangan pada makhluk dari golongan gelap. Nak, mati. Selama pertempuran sengit, makhluk gelap dengan kekuatan setengah kaisar tingkat tinggi meninju dada Ye Tianfei, menyebabkan penyok besar di dada Ye Tianfei di tempat. Namun, wajah Ye Tianfei tetap tidak berubah, tanpa ekspresi kesakitan, dan dia mengambil kesempatan untuk meninju, menggunakan 10 kali tinju sihir terlarang. Pukulan ini memicu kekuatan pukulannya tepat 10 kali lipat. Dimanapun tinju Ye Tianfei bersentuhan, semuanya menjadi sia-sia, dan ruang di depannya benar-benar berubah menjadi lubang hitam. Dengan letupan,
Makhluk gelap itu langsung hancur, lalu menguap oleh kekuatan tinju yang menakutkan dan menghilang. Saat ini, dada Ye Tianfei yang penyok telah kembali ke bentuk aslinya tanpa cedera sama sekali. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua makhluk tersentak. Dipukul langsung oleh setengah kaisar tingkat tinggi, dia tidak terluka sama sekali, melainkan membunuh lawannya seketika. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Melihat kekuatan bertarung Ye Tianfei begitu menakutkan, makhluk gelap di dekatnya mulai diam-diam menjauh dari Ye Tianfei. Terutama makhluk gelap dengan kekuatan setengah kaisar junior dan menengah tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Tianfei. Orang tua, giliranmu. Setelah Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan membunuh beberapa master setengah kaisar secara berturut-turut, dia melihat pangeran besar dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan perasaan marah, dan bergegas mendekat dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang Miao, orang yang paling ingin dibunuh Ye Tianfei adalah pangeran dan penyihir tua. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Energi dan hiukum yang sangat besar datang bergulir, terkondensasi menjadi tombak hiukum, dan kemudian dia melemparkannya tiba-tiba, menembus ruang dan mengenai pangeran besar. Tombak hiukum. Kemudian Ye Tianfei berlari menuju pangeran besar dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya sangat cepat. Ye Tianfei bergegas setengah jalan, mengangkat tinjunya dan meninju pangeran besar dari jauh. Tinju tak terbatas. Tombak hiukum dan tinju infernal keduanya merupakan seni kekaisaran, sangat misterius. Nak, apa yang kamu inginkan? Pangeran besar itu meraung dengan marah. Pangeran tertua juga dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Tianfei. Awalnya, dia mengira dia punya kesempatan untuk mendapatkan kerangka Suzaku, tapi itu semua karena Ye Tianfei keluar di tengah jalan dan membantu Miao Ziqiong dan Xiao Fei mencuri kerangka Suzaku. Ini hanyalah pukulan untuk memenangkan cinta. Pada saat ini, pangeran tertua memandang Ye Tianfei yang mendekat, dengan niat membunuh. Orang tua, aku ingin membunuhmu. Ye Tianfei meraung keras. Mengikuti raungan Ye Tianfei, tombak hiukum telah menyerang di depan pangeran besar, mengarah ke kepalanya. Pangeran Agung merasakan energi yang terkandung dalam tombak ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak berani mengabaikannya. Pedang merah muncul di tangannya, meleduk dengan energi yang dahsyat, dan menghalanginya ke depan. Dengan dentang, pedang merah itu bertabrakan dengan tombak hiukum. Pangeran tertua sebenarnya merasakan sakit di lengannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Sebelum dia sadar, tanda kepalan tangan besar diam-diam muncul, membawa energi dan paksaan yang menakutkan. Tampaknya telah melintasi ruang dan waktu yang jauh. Tanda itu merendahkan dan terus membesar, menimpa pangeran besar seperti gunung suci. Tinju macam apa ini? Pangeran besar sedikit terkejut. Dengan intensitas kekuatan jiwanya, dia tidak dapat secara akurat merasakan lintasan pukulan ini. Dengan tergesa-gesa, sang pangeran besar membuka mulutnya dan menyemprotkannya, dan sebuah puncak menara merah berlantai 6 dikorbankan. Ini adalah senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Serangan dari kedua sisi bertabrakan, dan dampak energi yang mengerikan terus menyebar. Nak, aku ingin kamu mati. Pangeran diserang 2 kali berturut-turut. Meski tidak menimbulkan kerusakan, dia terburu-buru dan merasa sangat sedih. Orang tua, aku di sini dan kamu ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan tiba di depan pangeran besar dalam 1 langkah, dan berkata sambil mensibir. Fiuh. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka pada saat yang sama untuk menyerang lautan jiwa pangeran besar. Kemudian dia mengangkat tangannya dan 5 pedang panjang membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen dan berguling ke arahnya. Jauh di langit, 7 bola cahaya emas besar naik dan turun, mekar dengan cahaya keemasan tak berujung, menutupi dunia dan membentuk medan di mana segala sesuatunya ditekan. Binatang berkepala 9 itu mendorong roda totem 9 istana yang besar bersama-sama, berguling ke arah pangeran besar. Masing-masing dari binatang berkepala 9 ini dapat bertarung melawan tuan setengah kaisar sendirian, tetapi sekarang mereka bekerja sama untuk mendorong roda raksasa, dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. Wah, apa menurutmu aku takut padamu? Menghadapi berbagai serangan Ye Tianfei,
Pangeran tertua meraung dengan ganias, dan kemudian bergegas menuju Ye Tianfei dengan putus asa. Kapan? Pangeran tertua menggunakan beberapa pedang untuk memaksa formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen dan roda totem 9 istana mundur. Hei, Pak Tua, tidak masalah apakah kamu takut padaku atau tidak. Hari ini aku secara pribadi akan memenggal kepalamu dan memukulmu sampai mati. Ye Tianfei mensibir. Sambil berbicara, Ye Tianfei mengatupkan kedua telapak tangannya, dan kemudian mendorong ke arah pangeran besar. Titik cahaya keemasan muncul dari antara telapak tangan Ye Tianfei, mencapai di depan pangeran besar dalam sekejap, dan kemudian meleduk. Energi ledukan yang mengerikan langsung mengguncang ruang ini hingga runtuh, dan lubang hitam luar angkasa muncul. Pangeran tertua terpaksa mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak mengerti bahwa sebagai setengah kaisar sempurna, dia dipukuli habis-habisan oleh setengah kaisar junior. Haha. Setengah kaisar sempurna tidak lebih dari itu. Anda masih ingin menjadi Raja Suzaku yang baru, apakah Anda layak? Ye Tianfei tertawa, meminjam tinju pemakaman Tianjiu dengan tangan kirinya, dan tinju dewa pembunuh iblis sejati dengan tangan kanannya, dan menggunakan tinjunya untuk langsung bertabrakan dengan pedang panjang di tangan Pangeran Agung, dan pertarungannya sangat sengit. Garang, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan memiliki cucu yang begitu jahat. Awalnya, saya mengira Ziqiong dan Xiao Fei adalah anak muda yang jenius, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dialah yang paling jahat. Pangeran ketiga tidak bisa tidak kagum ketika dia melihat kehebatan bertarung Ye Tianfei. Ye Tianfei kemudian meminta binatang berkepala 9 dan klon vampir untuk menghadapi makhluk gelap lainnya, sementara dia terus bertarung melawan pangeran besar. Meskipun pangeran besar ini adalah setengah kaisar yang sempurna, dia terlihat sangat malu saat menghadapi serangan kejam Ye Tianfei. Saat ini, Raja Suzaku akan menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya di depan kerangka Suzaku. Kerangka Suzaku ini sungguh tak ternilai harganya, mengandung energi yang luar biasa, dan bahkan mengandung beberapa zat ketuhanan yang legendaris. Setelah aku menyempurnakan kerangka Suzaku ini, aku seharusnya bisa memulihkan setidaknya setengah dari kekuatannya. Raja Suzaku menjadi semakin bersemangat selama proses pemurnian. Haha, saya memiliki kelompok bala bantuan lain yang memasuki alam Suzaku dan akan segera memasuki gua ilahi Suzaku. Kalian orang Miao sendiri tidak bisa menghentikan faksi gelap kami. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa? Penyihir tua punya bala bantuan lagi yang akan segera hadir. Ketika orang Miao mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Sekarang faksi gelap sudah memiliki ratusan master setengah kaisar di sini. Jika kelompok lain datang, bagaimana orang Miao bisa menjadi lawan mereka? Bahkan Ye Tianfei mengerutkan kening. Kaisar Yan pernah berkata bahwa kekuatan faksi gelap sangat menakutkan, dan sekarang tampaknya memang demikian. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir diam-diam. Ratusan master setengah kaisar dapat dimobilisasi sesuka hati. Saya bertanya-tanya kekuatan mana di 3000 dunia yang memiliki dasar seperti itu. Aku harus segera membunuh sekelompok master dari faksi gelap sebelum aku bisa menghadapi makhluk baru dari faksi gelap. Jika tidak, akan ada terlalu banyak lawan, dan bahkan saya tidak akan mampu menghadapinya. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan 3 teknik kekaisaran, tombak hukum, ledukan api, dan tinju tak terbatas, secara berurutan, memaksa pangeran besar untuk mundur terus-menerus. Pangeran Agung ini adalah setengah kaisar sempurna dan telah lama tenggelam dalam alam ini. Bahkan Ye Tianfei tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, jadi Ye Tianfei tidak akan bertarung dengannya untuk saat ini. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan mendatangi makhluk gelap dalam satu langkah. Ini adalah master setengah kaisar tingkat menengah. Anak manusia kutu kupret, pergilah ke neraka. Makhluk gelap ini meraung, memegang pedang hitam panjang, dan menebas Ye Tianfei dengan satu serangan. Ye Tianfei tidak mengelak atau mengelak, petir tebal muncul dari badannya untuk melindungi badannya, dan dia meninjunya pada saat yang sama. Dengan dentang, pedang hitam panjang itu mengenai bahu Ye Tianfei, memicu serangkaian percikan api. Ye Tianfei menghancurkan kepala makhluk gelap ini dengan satu pukulan, menyebabkan dia hancur total di tempat.
Ye Tianfei mengulurkan tangan dan meraihnya di udara, dan tombak Hyukum muncul di telapak tangannya, dan dia melemparkannya ke makhluk gelap di kejauhan dengan kekuatan setengah Kaisar Junior. Dengan letupan, makhluk gelap itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan kepalanya langsung tertusuk oleh tombak Hyukum, jiwanya hancur dan mati di tempat. Selanjutnya, Ye Tianfei terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan terus berkeliaran di sekitar medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, membunuh secara besar-besaran, membunuh makhluk gelap di hampir setiap langkah yang diambilnya. Untuk membunuh makhluk gelap itu dengan cepat, Ye Tianfei menyerang yang lemah terlebih dahulu, hampir tanpa menghindar, membiarkan mereka menyerang, dan pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Dengan kualitas fisik Ye Tianfei saat ini, bahkan jika dia diserang langsung oleh Master Setengah Kaisar, tidak akan ada banyak kerusakan. Terlebih lagi, Ye Tianfei telah mempraktikkan teknik badan Dewa Petir dan memiliki energi petir untuk melindungi badannya. Dia kebetulan adalah musuh energi gelap dan Hyukum gelap, dan dapat melemahkan serangan para penguasa kegelapan sampai batas tertentu. Jadi ketika Ye Tianfei menghadapi Tuan Kegelapan ini, dia seperti serigala di antara domba. Dengan cara ini, Ye Tianfei tidak berhenti sejenak, dengan cepat membunuh para penguasa faksi gelap satu demi satu. Sesaat kemudian, Ye Tianfei membunuh hampir setengah dari ratusan master faksi gelap, hanya menyisakan beberapa lusin. Tentu saja, selama proses ini, Ye Tianfei dipukul setidaknya puluhan kali. Yang paling serius terbelah dari bahu kanan hingga dadanya, dan darah berceceran deras hitungan detik. Sangat bagus. Ketika orang-orang Miao melihat pemandangan ini, mereka semua bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Saat mereka menyaksikan Ye Tianfei membunuh para master dari faksi gelap satu demi satu dengan mudah, ketakutan mereka terhadap para master dari faksi gelap sangat berkurang. Anak muda, sejumlah besar master dari faksi gelap akan segera tiba, dan aku akan merepotkanmu untuk melawan mereka untuk sementara waktu. Setelah saya menyempurnakan kerangka Suzaku ini, saya akan mengambil tindakan terhadap mereka. Pada saat ini, transmisi suara tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Itu pesan dari Raja Suzaku. Kerangka itu seharusnya sangat berguna bagimu. Ye Tianfei bertanya. Ya, Suzaku ini sangat kuat selama masa hidupnya. Seharusnya dia adalah makhluk yang levelnya lebih tinggi dari Kaisar Surga. Kerangka yang ditinggalkannya telah ditempa ribuan kali dan mengandung banyak energi dan Hyukum tingkat tinggi. Dan juga diukir dengan beberapa hal yang dipelajarinya selama hidupnya. Warisan tersebut sangat berharga. Terima kasih, anak muda, karena telah menghadiahkanku kerangka ini. Raja Suzaku membalas melalui pesan. Makhluk yang levelnya lebih tinggi dari Kaisar Surga. Setelah mendengar perkataan Raja Suzaku, Ye Tianfei sedikit terkejut. Mungkinkah Suzaku ini benar-benar monster mitos legendaris Suzaku? Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei tahu bahwa sebagai master setingkat Kaisar Surga, penilaian yang dibuat oleh Raja Suzaku tidak akan salah. Jika Suzaku ini benar-benar monster mitos legendaris Suzaku, maka apapun yang ditinggalkannya, termasuk bulu dan tulang, sangatlah berharga. Belum lagi kerangka lengkap, kutu kupret. Wah, kamu telah membunuh begitu banyak master dari faksi gelapku. Tunggu saja, faksi gelap kami tidak akan pernah melepaskanmu. Pada saat ini, penyihir tua itu melihat begitu banyak tuan di sisinya terbunuh dalam waktu singkat, dan wajahnya membiru karena marah dan badannya sedikit gemetar. Dia ingin bergegas dan melawan Ye Tianfei untuk mencegah Ye Tianfei terus membunuh faksi gelap, tetapi formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding yang terdiri dari lusinan master setengah kaisar menjeratnya dengan erat, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri selama seketika. Formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding adalah formasi pertempuran yang sangat canggih, terdiri dari lusinan master setengah kaisar. Meskipun penyihir tua selalu unggul dalam pertempuran, dia tidak dapat dengan cepat menghancurkan formasi pertempuran. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi yang mengerikan datang dari luar istana. Haha, bala bantuan dari faksi gelap kita telah tiba. Akhirmu juga telah tiba. Wah, kamu akan segera membayar harganya. Penyihir tua itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, sosok hitam dengan aura menakutkan bergegas masuk ke istana dari luar. Semuanya adalah penguasa faksi gelap, dan masing-masing dari mereka adalah penguasa setengah kaisar.
Ada 4 hingga 500 penguasa faksi gelap. Dan banyak dari mereka adalah setengah kaisar sempurna. Faksi gelap sepertinya tahu bahwa orang-orang Miao sangat kuat, dan cara paling efektif adalah mengirim tuan setengah kaisar untuk menghadapi mereka. Melihat begitu banyak master faksi gelap, semua anggota suku Miao mengubah ekspresi mereka. Bahkan Ye Tianfei sedikit terkejut. Karena banyak master dari faksi gelap yang datang kali ini adalah setengah kaisar sempurna, dan ada juga sejumlah besar setengah kaisar tingkat tinggi. Singkatnya, kekuatan keseluruhan dari para master faksi gelap yang datang kali ini bahkan lebih kuat. Sepertinya akan ada pertarungan sengit. Ye Tianfei merasakan penguasa dari faksi gelap yang telah menyempurnakan kekuatan setengah kaisar, dan berpikir dalam hati. Bun Ni anak manusia itu dulu. Penyihir tua itu menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Satu demi satu, master dari faksi gelap bergegas menuju Ye Tianfei. Ayo! Ye Tianfei berteriak dan pergi menyambutnya. 7 bola cahaya emas besar naik dan turun di atas kepala Ye Tianfei. Binatang dewa berkepala 9 itu bergegas keluar dari roda totem 9 istana dan mengikuti Ye Tianfei. Klon vampir itu memegang pisau panjang berdarah dan berdiri di langit kabut darah. Bagian tengahnya berguling ke depan. Selama periode ini, sebagian besar master setengah kaisar yang dibuni Ye Tianfei memiliki esensi dan darah asli mereka yang ditelan oleh klon vampir. Jadi sekarang klon vampir semakin kuat. Saat berikutnya, Ye Tianfei menggunakan kekuatan fisiknya, badannya terus meningkat, dan dia berubah menjadi raksasa dalam sekejap mata. Kemudian, Ye Tianfei bertarung sengit dengan para penguasa faksi gelap itu. Para master dari faksi gelap yang bergegas menuju Ye Tianfei semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi dan setengah kaisar sempurna, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata sihir canggih dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Tuanku, sekarang adalah waktu terbaik untuk membun Ni anak ini. Jika kamu tidak membun Ni anak ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu apa lagi? Penyihir tua itu tiba-tiba memandang ke arah Pangeran Agung dan berkata melalui pesan. Mata sang pangeran besar menyipit. Bagus. Pangeran besar akhirnya membuat keputusan, mengulurkan badannya dan bergegas menuju Ye Tianfei, dan bergabung dengan penguasa faksi gelap untuk mengepung Ye Tianfei. Penyihir tua itu menunjukkan senyuman bangga. Dia tahu bahwa begitu pangeran besar mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan lain dan harus bergabung dengan faksi gelap. Saudaraku, tahukah kamu akibat dari melakukan ini? Apakah Anda ingin mengkhianati kami, orang-orang Miao? Ketika pangeran ketiga melihat pangeran tertua mengambil tindakan terhadap Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mendengus. Orang ini memaksaku melakukan semuanya. Apakah menurutmu dia akan melepaskanku? Pangeran besar itu meraung dengan marah. Silakan dan bunuh semua anggota Miao ini. Teriak penyihir tua itu. Semua penguasa faksi gelap yang baru saja tiba mulai mengambil tindakan, menyerang orang-orang Miao seperti harimau yang menuruni gunung. Orang-orang Miao tidak punya pilihan selain bertarung dengan gagah berani. Pertempuran mengerikan terjadi di istana. Fluktuasi energi mengerikan yang dilepaskan oleh pertempuran menyebabkan seluruh istana bergetar hebat dan suaranya terdengar keras. Kali ini, orang-orang dari faksi gelap datang dengan kekuatan besar, dan segera menang, memukul mundur orang-orang Miao dengan mantap, dan korban mulai bermunculan. Di bawah komando para pejabat tinggi tersebut, orang-orang Miao membentuk beberapa formasi pertempuran leluhur untuk melawan dan melindungi Raja Suzaku yang sedang memurnikan kerangka di tengah istana. Nak, menderita kemah Teihan. Pangeran tertua bergegas menuju Ye Tianfei dengan niat membunuh. Hei, tanpa diduga, Pangeran besar rakyat Miao benar-benar membelot ke faksi gelap. Mulai sekarang, Anda adalah musuh publik dari 3000 dunia, dan semua orang bisa membunuh Anda. Ye Tianfei menatap pangeran besar itu dengan jijai dan berkata dengan dingin. Pangeran Agung sangat marah mendengar kata-kata Ye Tianfei sehingga dia langsung mengamuk. Suzaku merah keluar dari badannya, mengepakkan dua sayap besarnya, seperti dua pisau surgawi merah, menebas ke arah Ye Tianfei, satu dari kiri dan yang lainnya dari kiri. Yang benar, dang-dang, Ye Tianfei menyerang hanya dengan tinju, dan dalam sekejap dia bertarung langsung dengan pangeran besar selama lebih dari selusin gerakan, kecepatannya sangat cepat. Master lain dari faksi gelap di sekitarnya juga mengambil kesempatan untuk menyerang Ye Tianfei dengan gile-gilaan.
Setelah selusin gerakan, dengan keras, Ye Tianfei dipukul oleh selusin master dari faksi gelap yang telah mencapai kekuatan setengah kaisar, dan badannya terlempar. Tuling-tuling di badannya bergetar, dan sejumlah yang tidak diketahui jumlahnya patah. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, masih agak enggan menghadapi begitu banyak setengah kaisar sempurna pada saat yang bersamaan. Ada hampir 17 atau 8 kaisar setengah sempurna yang mengepung Ye Tianfei saat ini. Haha, wah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap gile. Pangeran tertua sangat gembira dan mengulurkan badannya untuk membunuh Ye Tianfei. Dia mengorbankan segel merah, terus memperbesarnya, dan menekannya ke arah Ye Tianfei. Kepala Suzaku merah terus keluar dari segel, melebarkan sayapnya untuk menerkam Ye Tianfei. Ye Tianfei memutar badan Jiamu Qingdi, dan luka di badannya terus pulih. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia kembali ke kondisi puncaknya dan menghadapinya dengan tinjunya yang melambai. Selanjutnya, Ye Tianfei diledupkan oleh penguasa faksi gelap 4 atau 5 kali berturut-turut, dan tentu saja pangeran besar ada di antara mereka. Faktanya, pangeran tertua menyerang Ye Tianfei dengan paling ganias, hampir matei-mateihan, tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei membuatnya sangat takut. Dia tahu bahwa Ye Tianfei tidak akan pernah melepaskannya, jadi dia juga ingin membunuh Ye Tianfei. Pada saat yang sama, anggota kelompok etnis Miao lainnya juga mulai menderita korban jiwa dalam skala besar dan mengalami kerugian besar. Bang! Tidak lama kemudian, Ye Tianfei terkena kekuatan gabungan dari para master faksi gelap itu lagi dan jatuh jauh. Beberapa luka muncul di badannya, berlumuran darah. Binatang berkepala 9 itu juga terpaksa mundur terus-menerus. Hanya klon vampir yang hampir tidak bisa bertahan dalam pertarungan. Semuanya, ayo kita bunuh anak ini bersama-sama sekarang juga. Pangeran tertua meraung dan memimpin dalam menyerang Ye Tianfei. Apakah kita, orang-orang Miao, akan dikutuk? Pada saat yang sama, orang-orang senior Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa ketika mereka melihat anggota Miao yang terus berjatuhan di sekitar mereka. Raja Suzaku seharusnya sudah hampir siap. Ye Tianfei memandang Raja Suzaku. Pada saat ini, kerangka Suzaku tiba-tiba bergetar hebat, lalu naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya merah, dan langsung menuju ke badan Raja Suzaku. Tekanan energi yang sangat menakutkan keluar dari badan Raja Suzaku. Pada saat ini, seluruh dunia alam Suzaku mulai berguncang, dan hukum tingkat kaisar terus bermunculan. Apa yang terjadi? Di alam Suzaku, makhluk yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit karena terkejut. Itu adalah hukum kaisar. Itu adalah Raja Suzaku. Raja Suzaku telah kembali. Beberapa barang antik tua yang sudah lama hidup sepertinya melihat sesuatu. Mereka keluar dari tempat mereka berlatih di pengasingan dan berbicara. Saya akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatan saya. Di istana, Raja Suzaku mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri. Selamat datang ayah untuk kembali. Ketika pangeran ketiga melihat ini, dia sangat gembira. Dia segera berlutut dan berteriak dengan keras. Selamat atas kembalinya Raja Suzaku. Semua pemimpin tertinggi kebangsaan Miao juga memahami apa yang terjadi. Mereka berlutut satu persatu dan berteriak dengan penuh semangat. Selamat atas kembalinya Raja Suzaku. Ketika pasukan Miao melihat para pejabat senior berlutut bersama, mereka segera mengikutinya dan berteriak serempak. Rasanya menyenangkan memiliki kekuatan. Raja Suzaku mengepalkan tangannya dan berkata dengan lembut. Kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah, mengamati makhluk gelap dengan matanya, dan akhirnya jatuh pada penyihir tua itu. Kami orang Miao tidak punya dendam terhadap faksi gelapmu, tapi faksi gelapmu sengaja mengirim orang untuk menyusup ke orang Miao kami dalam upaya mengendalikan kami orang Miao, dan sekarang kamu telah membunuh begitu banyak anggota orang Miao kami. Apa menurutmu kami orang Miao mudah ditindas? Mulai sekarang, kami, orang-orang Miao, bersumpah dengan faksi gelap Anda. Raja Suzaku memandang penyihir tua itu dan berkata dengan dingin. Hei, kalian orang Miao ingin menjadi musuh faksi gelap kami, saya menyarankan Anda untuk berpikir lebih jernih. Kekuatan faksi gelap kami berada di luar imajinasi Anda. Belum lagi suku Miao belaka, bahkan gabungan semua kekuatan di 3000 dunia tidak bisa menjadi musuh faksi gelap kita.
Biarpun kamu memiliki kekuatan Kaisar Surga sekarang, kamu tidak bisa menjadi lawan dari faksi gelap kami. Penyihir tua itu menjawab dengan nada seram. Aku, orang-orang Miao, tidak berniat menjadi musuh faksi gelapmu, tapi faksi gelapmu lah yang memaksaku melakukannya. Dan tidak peduli seberapa kuat faksi gelapmu, kamu tidak bisa menghentikanku untuk membunuh kalian semua sekarang. Raja Suzaku menampik perkataan penyihir tua itu. Jika dia tidak memperbaiki kerangka Suzaku kali ini, orang-orang Miao akan hancur. Kata-kata itu jatuh. Raja Suzaku tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, terus memperbesarnya, dan meraih 5 penguasa faksi gelap di telapak tangannya. Kelima tuan dari golongan gelap ini ingin melarikan diri, namun tekanan energi yang dikeluarkan oleh tangan besar Raja Suzaku begitu menakutkan hingga menekan mereka begitu keras hingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi melarikan diri. Kepulan-kepulan. Telapak tangan Raja Suzaku bergetar sedikit, menyebabkan 5 penguasa faksi gelap meleduk dan berubah menjadi sisa Dagieng, Dareh, dan Tuling di seluruh langit. Melihat Raja Suzaku membunuh 5 tuan setengah kaisar hanya dengan beberapa gerakan, tampaknya sangat mudah, dan semua makhluk terkejut. Apakah ini kekuatan bertarung Kaisar Surga? Beberapa makhluk mau tidak mau berpikir diam-diam di dalam hati mereka. Sepertinya Raja Suzaku telah memulihkan lebih dari separuh kekuatannya. Namun belum kembali ke kondisi puncaknya. Kaisar Surga pada kondisi puncaknya dapat dengan mudah membunuh master setengah kaisar biasa hanya dengan satu pikiran. Bersiaplah untuk mundur. Wajah penyihir tua itu sangat muram dan dia berteriak dengan suara rendah. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Raja Suzaku. Sekalipun Kaisar Surga baru memulihkan setengah dari kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka, para setengah kaisar, atasi. Ingin pergi? Apakah menurut Anda Vermilion Bertwald kami adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau? Raja Suzaku berkata dengan tenang. Sambil berbicara, Raja Suzaku mengulurkan tangannya untuk meraih, dan tangan besarnya terus membesar, dan dalam sekejap dia dengan paksa menangkap 6 master dari faksi gelap dan memegang mereka di telapak tangannya. Engah! Raja Suzaku dengan lembut menggenggam telapak tangannya, dan 6 penguasa dari faksi gelap hancur di tempat, dan badan serta jiwa mereka hancur. Melihat pemandangan ini, para penguasa faksi gelap lainnya tidak bisa lagi tenang, dan satu demi satu mereka mulai mundur dengan tenang, bersiap untuk melarikan diri. Tidak bisa pergi. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan mensibir. Terlalu sulit untuk melarikan diri di depan Kaisar Langit. Kemarilah, semuanya. Raja Suzaku berkata dengan tenang. Mengikuti kata-katanya, energi dan hiukum ruang ini mulai mendidih. Wow! Serangkaian rantai besi merah terbentang dari angkasa, seperti ular merah panjang yang meliuk menuju penguasa faksi gelap. Para penguasa faksi gelap ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa ruang ini telah disegel oleh energi luar angkasa yang mengerikan, dan tidak ada yang bisa bergerak. Semua akan mati. Raja Suzaku berkata dengan lembut. Saat berikutnya, kepulan-kepulan-kepulan. Satu demi satu, makhluk dari golongan gelap meleduk dan berubah menjadi awan kabut darah. Del, serahkan keduanya padaku untuk dibunuh. Pada saat ini, Ye Tianfei menunjuk ke arah penyihir tua dan Pangeran Agung dan berkata kepada Raja Suzaku. Dapat dikatakan bahwa semua penganiayaan yang diderita oleh keluarga Ye Tianfei berasal dari Pangeran Besar dan penyihir tua. Bagaimana Ye Tianfei berani melepaskan mereka? Hanya dengan membunuh mereka dengan tangannya sendiri dia dapat menghilangkan kebencian di hatinya. Bagus. Raja Suzaku tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dengan lambaian tangannya, dia langsung memenjarakan penyihir tua dan Pangeran Agung dan mengirim mereka ke Ye Tianfei. Mengaum. Penyihir tua itu berjuang mati-matian, dan kabut energi hitam yang besar terus menyembur keluar dari badannya. Setelah keterasingan, kekuatannya sangat menakutkan, dan setiap gerakannya mengguncang ruang di sekitarnya dan terus-menerus mendistorsinya. Bagaimanapun, dia telah menelan lusinan master setengah kaisar dari faksi gelap sebelumnya, dan dia mengandung energi luar biasa di badannya. Tapi sekarang sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Raja Suzaku. Raja Suzaku menyegelnya hanya dengan lambaian tangannya. Saat ini, Pangeran Agung merasa sangat menyesal. Dia tahu bahwa dengan memilih untuk menyerang Ye Tianfei sebelumnya, dia telah membuat pilihan untuk berpihak pada faksi gelap.
Dia telah melihat begitu banyak penguasa dari faksi gelap datang dan berpikir bahwa orang-orang Miao dan Raja Suzaku dalam bahaya, jadi dia akhirnya memilih untuk memihak faksi gelap. Tapi saya tidak menyangka konsekuensinya akan seperti ini sekarang. Raja Suzaku mendapatkan kembali kekuatannya dan mengambil kendali penuh atas situasi tersebut. Hei, kalian berdua, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Ye Tianfei memandang pangeran besar dan penyihir tua yang melayang di depannya, menunjukkan cibiran memahtekkan. Melihat mata Ye Tianfei, pangeran dan penyihir tua merasa hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa Ye Tianfei tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Orang tua, untuk meningkatkan kemurnian pembuluh darah ilahi Suzaku di badanmu, kamu berkolusi dengan penyihir tua dan menipu ibuku dan Xiao Fei dari esensi dan darah asli mereka setiap hari selama beberapa tahun terakhir. Darah jenis ini perseteruan hanya bisa dibalas dengan nyawemu. Ye Tianfei memandang pangeran besar dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei meninju kepala pangeran besar itu. Kekuatan fisik lebih dari 10.000 naga dicurahkan dengan kuat, dan dimanapun tinju bersentuhan, ruang itu langsung riyuntuh. Mengaum, raungan terdengar, dan Suzaku merah muncul dari badan pangeran besar, mencoba memblokir tinju Ye Tianfei. Namun, budidaya pangeran besar telah disegel oleh Raja Suzaku. Segera setelah Suzaku muncul, ia ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan dan ditarik kembali ke dalam badan. Ayah, aku anakmu, maafkan aku. Mohon maafkan saya atas kesalahan saya. Pangeran tertua sangat ketakutan sehingga dia memohon belas kasihan pada Raja Suzaku. Maafkan kamu. Raja Suzaku akhirnya melihat ke arah Pangeran Agung. Ekspresinya sangat dingin, seolah sedang melihat orang asing. Karena kamu baru saja memilih untuk memihak faksi gelap, tidak ada hubungan di antara kita. Anda harus tahu betul bahwa jika makhluk dari faksi gelap menang hari ini, baik saya maupun Miao akan dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda memilih untuk membantu faksi gelap, itu berarti Anda ingin menghancurkan saya dan orang-orang Miao. Kamu sebenarnya masih berani memohon padaku sekarang. Jika aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri, aku hanya kehilangan perasaan lama. Tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Raja Suzaku melirik ke arah Pangeran Agung, menjentikkan lengan bajunya, lalu menutup matanya dan berkata perlahan, tidak lagi menatap ke arah Pangeran besar. Kakak ketiga, selamatkan aku. Ini salahku karena aku mengabaikanmu selama ini. Tapi kami selalu bersaudara. Kakak ketiga, tolong minta ayahku untuk melepaskanku. Juga, Ye Tianfei adalah cucumu, tolong katakan padanya untuk tidak membunuhku. Pangeran tertua memohon cinta lagi pada pangeran ketiga. Saudaraku, kamu mengecewakanku. Pada saat kritis, Anda sebenarnya memilih untuk mengkhianati ayah Anda dan orang-orang Miao kami. Dan Anda telah menganiaya banyak orang Miao kami selama bertahun-tahun. Saudaraku, kamu pantas mendapatkannya. Selain itu, meskipun Ye Tianfei adalah cucu saya merasa kasihan padanya. Saya tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan dia melakukan apapun, saya juga tidak dapat memohon kepadanya atas nama Anda. Pangeran ketiga memandang pangeran tertua, menghela nafas sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, Pak Tua, tidak ada gunanya meminta belas kasihan kepada siapapun. Hutang Anda pada keluarga kami harus dibayar hari ini. Ye Tianfei mensibir. Saat dia berbicara, tinju Ye Tianfei telah mengenai kepala pangeran besar. Kekuatan kekerasan menyebabkan kepala pangeran besar berputar dan berubah bentuk, dan hampir meleduk. Aku tidak mau menyerah. Wah, aku tidak rela mati di tanganmu dalam keadaan seperti ini. Pangeran tertua benar-benar putus asa dan berteriak. Ledukan. Tinju Ye Tianfei berhenti di depan kepala pangeran besar. Tolong lepaskan segel orang tua ini. Menurutku tidak memuaskan membunuhnya seperti ini. Ye Tianfei memandang Raja Suzaku dan berkata, Anak muda, kamu, baiklah. Raja Suzaku tertegun sejenak, lalu mengangguk, melambaikan tangannya ke udara, dan langsung mengangkat segel Pangeran Agung. Ledukan. Tekanan energi yang luar biasa mengalir dari badan pangeran besar, seperti gunung berapi berusia 1000 tahun. Orang tua, ayo kita bertarung dengan baik. Ye Tianfei bergegas menuju pangeran besar. Ada 7 bola emas besar di atas kepala, dan ada binatang berkepala 9 dan klon vampir di belakang mereka.
Energi yang dilepaskan membuat ruangan mendidih sepenuhnya. Binatang kecil, itu semua karena kamu. Aku akan membunuhmu. Ketika pangeran tertua menghadapi Ye Tianfei, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa bahwa alasan terbesar mengapa dia jatuh ke titik ini adalah Ye Tianfei. Saat ini, dia putus asa dan hanya ingin membunuh Ye Tianfei untuk melampiaskan kebenciannya. Pangeran tertua bergegas menuju Ye Tianfei dengan putus asa. Saat berikutnya, kedua belah pihak bertarung sengit. Pangeran besar menyerang dengan seluruh kekuatannya, tanpa syarat apapun, dan hampir setiap gerakan merupakan serangan putus asa. Kamu Tianfei juga sama. Dalam pertempuran, dia hampir tidak bisa mengelak, dan semua gerakannya bersifat ofensif. Gaya bertarung ini sangat brutal, dan tak lama kemudian kedua belah pihak mulai terkena serangan. Bahu kanan Ye Tianfei ditembus, dan lubang berdarah muncul. Hanya saja kualitas fisik Ye Tianfei kuat dan kemampuan pemulihannya kuat. Tidak peduli cedera apa yang dideritanya, dia bisa pulih dalam sekejap. Secara fisik, pangeran besar tertinggal jauh. Sesaat kemudian, dia dipukuli oleh Ye Tianfei dan binatang berkepala 9 itu, meninggalkan luka di sekujur badannya dan berlumuran darah. Klon vampir terus menggunakan kekuatan pengontrol darah di sebelahnya, terus-menerus menyerap esensi asli dan darah Pangeran Agung. Darah yang ditumpahkan sang pangeran besar hampir seketika disedot oleh klon vampir. Mengerikan. Semua orang merasa senang sekaligus takjub saat melihat gaya bertarung nyaris kejam antara Ye Tianfei dan pangeran tertua. Lambat laun, sang pangeran besar mulai menjadi semakin lemah. Meski kekuatan alamnya sangat bagus, kualitas fisiknya jauh tertinggal dari Ye Tianfei. Oleh karena itu, dia sangat menderita karena gaya permainan yang putus asa ini. Jika dia menggunakan keterampilan seni bela diri lainnya, dia mungkin tidak akan dikalahkan begitu cepat, tetapi dia memilih metode pertarungan yang paling bermanfaat bagi Ye Tianfei, jadi setelah beberapa saat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang tua, pergilah ke neraka. Pada akhirnya, Ye Tianfei memimpin monster berkepala 9 dan klon vampir untuk bergerak maju dan menghajar pangeran besar hingga berkeping-keping. Saya tidak mau menerima bahwa saya telah jatuh ke tangan seorang anak lelaki yang lebih muda. Pangeran Agung itu meraung dengan enggan sebelum dia meninggal, dan dipukuli sampai mati. Menghadapi akhir cerita ini, Raja Suzaku tampak acuh tak acuh, sementara pangeran ketiga menghela nafas ringan. Orang tua, giliranmu. Ye Tianfei menoleh untuk melihat penyihir tua itu dan berkata dengan dingin. Nak, mari kita bertarung dengan baik di antara kita. Kata penyihir tua itu dengan marah. Kenapa aku harus melawanmu? Kalian faksi gelap adalah musuh publik dari 3000 dunia, dan semua orang akan dihukum. Aku tidak perlu melawanmu, akan lebih hemat jika membunuhmu saja. Ye Tianfei tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei meninju penyihir tua itu. Penyihir tua itu berjuang mati-matian, tapi dia disegel oleh energi Raja Suzaku dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dengan keras, tinju Ye Tianfei mengenai penyihir tua itu hingga meleduk. Kemudian vitalitas penyihir tua itu sangat kuat dan dia mengatur ulang dalam sekejap. Kamu cukup tahan untuk dipukul, tapi jangan khawatir, aku akan menghajarmu sampai kamu benar-benar hancur. Ye Tianfei mensibir. Selanjutnya, Ye Tianfei terus meninju, pukulan demi pukulan memiliki kekuatan lebih dari 10.000 naga. Dia meninju lebih dari 10 kali berturut-turut, dan akhirnya mengalahkan penyihir tua itu sepenuhnya. Setelah membunuh pangeran besar dan penyihir tua, Ye Tianfei merasa lega. Karena balas dendam besar keluargaku akhirnya terbalas. Anak muda, aku tahu dendam antara kamu dan mereka berdua. Sekarang kamu sudah membalas dendam. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari suku Miao kami yang berani melakukan hal buruk terhadap keluarga Anda lagi. Dan mulai sekarang, ibu dan saudara perempuanmu akan menjadi fokus pelatihan Miao kami. Tentu saja, kamu dan ayahmu juga bisa datang ke alam Zuk kami dan tinggal di sini di masa depan. Alam Suzaku kami adalah rumah keluarga Anda. Raja Suzaku memandang Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Dia sudah tahu apa yang terjadi pada keluarga Ye Tianfei dari pangeran ketiga. Kalian orang Miao sebaiknya meminta pendapat ibuku dan Xiao Fei tentang masalah seperti ini. Aku tidak bisa mengambil keputusan.
Ye Tianfei mendengarkan kata-kata Raja Suzaku, memikirkannya, dan menjawab. Oke, kita memang harus menanyakan pendapat mereka. Raja Suzaku mengangguk. Sambil berpikir, Ye Tianfei memindahkan ibunya dan Xiao Fei keluar. Haha, benar. Di antara orang Miao, kalian berdua memiliki garis keturunan paling murni dan tertinggi. Kalian berdua adalah harapan masa depan rakyat Miao kami. Segera setelah Miao Ziqiong dan Xiao Fei keluar, Raja Suzaku memimpin selusin pemimpin utama Miao berkeliling dan mengepung kedua orang itu dengan sangat antusias. Selama waktu ini, Miao Ziqiong dan Xiao Fei telah dengan sempurna mengintegrasikan garis keturunan Suzaku yang mereka peroleh ke dalam badan mereka di Menara Pantom, dan mereka juga telah memahami sebagian dari warisan Suzaku, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Miao Ziqiong dan Xiao Fei dikelilingi oleh lebih dari selusin orang senior Miao, dan mereka akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Mulai sekarang, tugas utama kalian berdua adalah berlatih keras. Yakinlah bahwa kami, orang Miao, akan sepenuhnya menyediakan sumber daya pelatihan yang kalian butuhkan. Raja Suzaku berkata dengan ramah kepada mereka berdua. Saya ingin kembali ke benua Hongmeng. Miao Ziqiong berpikir sejenak dan berkata, ya, aku juga ingin kembali. Aku sudah lama tidak bertemu ayah. Xiao Fei juga berkata, bisa, saya akan mengirim Master Miao untuk mengantar Anda kembali. Mungkin, Anda juga bisa membiarkan kerabat Anda datang dan menetap di Vermilion Bird Realm kami di masa depan, sehingga Anda bisa berlatih dengan tenang. Raja Suzaku mengangguk setuju, lalu berbicara. Melihat sikap Raja Suzaku, Ye Tianfei merasa jauh lebih baik terhadap orang-orang Miao. Bagaimanapun, orang-orang Miao dulunya sebagian besar dikendalikan oleh Pangeran Agung dan penyihir tua. Sekarang kedua pelakunya telah dibunuh oleh Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei mulai mengubah pandangannya tentang orang-orang Miao. Suatu hari kemudian, di istana mewah di alam Suzaku, di ruang rahasia. Anak muda, kamu misterius. Aku tidak bisa melihat menembusmu. Anda pasti memiliki asal-usul dan rahasia yang tidak diketahui. Raja Suzaku memandang Ye Tianfei yang duduk bersila di depannya dan berkata. Saat ini, Raja Suzaku telah memimpin sebagian besar orang Miao keluar dari Gua Suzaku, hanya menyisakan beberapa anak muda untuk terus menjelajah dan berburu harta karun. Hal yang paling berharga di Gua Suzaku adalah kerangka Suzaku. Sekarang kerangka itu telah dibagi oleh Miao Ziyu, Xiao Fei dan Raja Suzaku. Kerangka itu tidak lagi menarik bagi Raja Suzaku dan pejabat senior pasukan Miao. Setelah kembali ke markas Miao, Raja Suzaku dan Ye Tianfei memasuki ruang rahasia. Bagaimanapun, Raja Suzaku adalah master setingkat Kaisar Surgawi. Matanya seterang obor, dan dia tahu bahwa Ye Tianfei luar biasa. Setiap orang punya rahasianya masing-masing, bukan? Jawab Ye Tianfei. Ya, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Jangan khawatir, saya tidak akan menyelidiki asal-usul atau rahasia Anda. Saya harap Anda ingat bahwa bagaimanapun juga, Anda juga adalah keturunan orang Miao kami. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, mulai sekarang, Anda akan berbagi suka dan duka dengan orang Miao kami. Raja Suzaku menatap Ye Tianfei dalam-dalam lalu berkata, bagaimana aku memperlakukan orang Hamong terserah padamu, Hamong. Ye Tianfei menjawab dengan tenang. Maksud Ye Tianfei adalah cara orang Miao memperlakukan anggota keluarganya sendiri adalah cara mereka memperlakukan orang Miao. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun dari orang Miao kami yang akan mempersulit ibu dan saudara perempuanmu di masa depan. Sekarang mereka adalah fokus pelatihan orang Miao kami. Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Raja Suzaku secara alami memahami maksud Ye Tianfei. Itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Sebagai Kaisar Surgawi, mengapa lukamu begitu parah hingga harus tertidur dalam waktu lama untuk sembuh? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei tidak berinteraksi dengan Raja Suzaku, jadi dia tidak mengetahui situasi spesifik Raja Suzaku, atau bahkan apakah dia memiliki kekuatan Kaisar Surga Suzaku King terluka parah dan perlu bersembunyi untuk perawatan. Tidak ada salahnya memberitahumu. Alasan kenapa aku terluka adalah karena pertempuran kehancuran dunia. Setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei, Raja Suzaku terlihat sedikit sedih, menghela nafas pelan, lalu berkata. Pertempuran kehancuran.
Apakah Anda juga berpartisipasi dalam perang kehancuran dunia? Ye Tianfei sedikit terkejut dan bertanya. Ya, saya terluka karena partisipasi saya dalam pertempuran untuk menghancurkan dunia. Meskipun saya seorang kaisar surgawi, saya bukan siapa-siapa dalam pertempuran untuk menghancurkan dunia. Raja Suzaku mengangguk. Anak muda, dilihat dari nada bicaramu, kamu sudah tahu tentang perang penghancuran dunia. Raja Suzaku bertanya pada Ye Tianfei. Ya, saya pernah mendengar tentang pertempuran kehancuran. Tahukah Anda Kaisar Yan? Ye Tianfei mengangguk lalu bertanya. Tentu saja kami saling mengenal, kami adalah rekan di garis depan yang sama. Apakah kamu kenal dia? Raja Suzaku sedikit terkejut dan bertanya. Aku pernah bertemu denganmu sekali. Ye Tianfei mengangguk. Kamu benar-benar bertemu Kaisar Yan. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Raja Suzaku bertanya dengan heran. Tidak tahu. Yang kulihat adalah tiruan dirinya sekarang. Ye Tianfei menjawab dengan jujur. Jadi itu saja. Sepertinya kalian sudah tahu banyak tentang perang kehancuran dunia. Dalam hal ini, saya tidak perlu memperkenalkan Anda pada apa itu perang penghancur dunia. Raja Suzaku sedikit mengangguk. Menurut Kaisar Yan, pertempuran yang menghancurkan dunia berikutnya akan datang. Kata Ye Tianfei. Ya, menurut kesimpulan saya, pertempuran yang menghancurkan dunia berikutnya akan segera terjadi. 3.000 dunia pasti akan hancur ketika saatnya tiba, dan makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan nyawa mereka. Bahkan ahli seperti kita yang berada di tingkat Kaisar Surgawi tidak akan bisa menjauh. Ini adalah siklus yang terjadi setiap beberapa tahun sekali. Raja Suzaku menghela nafas, terlihat khawatir. Yang paling saya khawatirkan adalah kami, orang Miao. Sebelum pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, suku Miao kami jauh lebih kuat dari sekarang. Akibatnya, kami menderita banyak korban jiwa, dan sebagian besar penguasa di suku tersebut terbunuh atau terluka. Sekarang kekuatan rakyat Miao kita tidak sebaik dulu. Jika terjadi perang yang menghancurkan dunia lagi, kita tidak tahu apakah kita, rakyat Miao, bisa bertahan. Jadi selanjutnya saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk meningkatkan kekuatan rakyat Miao kita secara keseluruhan. Raja Suzaku berkata lagi. Apakah sumber perang yang menghancurkan dunia adalah faksi gelap? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Ya, namun ada beberapa hal dan beberapa nama yang tidak dapat saya sebutkan. Jika tidak, hal itu akan ditangkap secara diam-diam dan membawa bencana bagi Anda dan saya. Raja Suzaku mengangguk. Saya mengerti. Jawab Ye Tianfei. Yang dimaksud Raja Suzaku adalah bahwa ada beberapa makhluk yang sangat menakutkan di antara sekte kegelapan, dan kemampuan persepsi mereka mencakup seluruh 3.000 dunia. Nama makhluk menakutkan ini dan apa yang telah mereka lakukan tidak dapat disebutkan oleh makhluk biasa. Jika tidak mereka akan segera menyebutkannya dirasakan oleh mereka, dihukum. Untuk sesaat, Ye Tianfei dan Raja Suzaku terdiam. Ketika mereka menyebutkan pertempuran untuk menghancurkan dunia, keduanya merasa sedikit berat di hati mereka. Raja Suzaku secara pribadi pernah mengalami perang penghancuran dunia, jadi dia tentu tahu betapa menakutkan dan kejamnya perang penghancuran dunia. Meski Ye Tianfei belum mengalaminya secara pribadi, ia telah melihat banyak hal terkait kehancuran dunia dan bisa membayangkan kengerian perang semacam itu. Perang yang bahkan Kaisar Surga pun bisa jatuh akan sangat menakutkan bagi makhluk biasa. Di antara 3.000 dunia, semakin banyak Kaisar Surgawi. Saya merasakannya. Raja Suzaku tiba-tiba berkata dengan lembut. Tepat ketika Raja Suzaku mengucapkan kata-kata ini, markas besar Istana Tianshan berada di alam makam abadi. Di langit di atas istana tertentu, tiba-tiba terjadi kilat dan guntur, dan awan bencana besar bergulung. Saya akhirnya mengantarkan kesengsaraan kekaisaran. Di istana, seorang pria parubaya yang sedang duduk bersila dan berlatih pengasingan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Pria parubaya ini adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Penguasa istana Dewa Surgawi melintas dan menghilang langsung ke ruang rahasia. Saat berikutnya, dia berada di atas istana, berdiri di langit. Kesengsaraan guntur yang dahsyat di langit mulai turun, seolah-olah menghancurkan dunia, membuat seluruh alam makam abadi bergetar. Energi kesengsaraan guntur yang mengerikan bahkan ditransmisikan keluar alam makam abadi,
mengguncang kehampaan yang kacau di sekitarnya. Kesengsaraan Kaisar. Ini adalah bencana Kaisar. Ya dewa, ada makhluk di alam makam abadi yang sedang mengalami kesengsaraan Kaisar. Segera, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar alam makam abadi merasakan fluktuasi energi kesengsaraan Guntur yang menakutkan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian, orang-orang kuat terus bermunculan satu demi satu, berdiri di kehampaan, melepaskan kekuatan jiwa mereka, dan mulai merasakan arah mencari energi kesusahan Guntur. Itu adalah markas besar Istana Tianshan. Dikatakan bahwa penguasa Istana Dewa Surgawi dan beberapa sesepuh tertinggi telah mengasingkan diri selama periode ini untuk menyerang alam kekaisaran. Segera, orang-orang kuat ini menemukan arah bencana Guntur. Jika seseorang dari Istana Tianshan mencoba untuk selamat dari kesengsaraan Kaisar, itu pasti penguasa Istana Tianshan. Hanya dia yang paling mungkin menerobos Kaisar Surga. Beberapa barang antik tua melihat ke arah markas Istana Tianshan dan mengucapkan kata-kata yang sama. Kemudian, sosok-sosok tajam bergegas menuju markas Istana Tianjin. Segera setelah itu, markas besar Istana Tianshan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Lindungi Tuan Istana. Semua pejabat senior Istana Tianshan keluar, termasuk beberapa tetua tertinggi yang sedang mundur. Pejabat senior Istana Tianshan memimpin sejumlah besar orang dari Istana Tianshan untuk menjaga lingkungan sekitar, melindungi penguasa Istana Tianshan. Hampir sepanjang hari nanti, badai petir akhirnya berakhir. Mulai hari ini, aku adalah Kaisar Surga. Ketika awan bencana yang mengepul menghilang, penguasa Istana Dewa Surgawi berdiri tinggi di langit dengan tangan di punggung, matanya tajam, dan dia berkata dengan ringan. Meski perkataannya ringan, namun menyatu dengan hukum langit dan bumi di dunia ini, hampir mewakili kehendak langit dan bumi, bila terdengar di telinga makhluk hidup lain, ibarat murka dewa, jadi kuat sehingga menyebar ke semua orang di sudut alam makam abadi, dan kemudian menyebar keluar alam makam abadi, menyebar dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau. Ada kaisar langit lain di 3000 dunia. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas kaget. Kaisar surga tidak boleh menyinggung perasaan. Tapi ada seorang junior yang telah membunuh klonku beberapa kali, dan sekarang saatnya menyelesaikan masalah dengannya. Selain itu, semua kekuatan dan makhluk yang menjadi musuh Istana Tianshan kita harus dilikuidasi. Kata penguasa Istana Tianshan dengan dingin. Tepat ketika penguasa Istana Dewa Surgawi menjadi kaisar, salah satu dari 3000 dunia memiliki energi dan hukum yang sangat maju. 3 kaisar surgawi Tianluo, Jinwu dan Yuyue, serta orang tua buta, duduk berhadapan. Wajah mereka berempat tidak terlalu bagus. Menurut laporan, setidaknya 40 atau 50 setengah kaisar telah tewas di tangan Ye Tianfei. Semua setengah kaisar ini mengejarnya karena perintah kaisar. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Ye Tian. Tianluo berkata perlahan. Kaisar Ye Tian ini hanya berada di ranah setengah kaisar junior sekarang, tetapi kekuatan tempurnya saat ini setidaknya setara dengan setengah kaisar senior. Kekuatan bertarung monster seperti itu sungguh menakjubkan. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu bagaimana cara kita membunuhnya? Meski begitu banyak setengah kaisar yang tidak bisa membunuhnya, apakah kita benar-benar membutuhkan kita bertiga untuk melakukannya sendiri? Dahi halus Yuyue sedikit berkerut dan dia berbicara. Mendengus. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mengambil risiko menghadapi perjanjian Taiko dan membunuhnya untuk menghindari masalah lebih lanjut. Kata Kaisar Gagak Emas sambil mendengus dingin. Tidak. 3 Kaisar Langit, saya menyarankan Anda untuk mencoba untuk tidak menyinggung perjanjian Taiko. Meskipun Anda adalah Kaisar Surga, menurut legenda, bahkan Kaisar Surga pun dapat mengontrol perjanjian kuno. Orang tua buta itu berkata dengan lembut. Orang tua buta, menurut apa yang kamu katakan, haruskah kita mengabaikan anak itu? Saat dia menjadi kaisar lagi, dia pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan kita. Pada saat itu, akan lebih merepotkan bagi kita untuk membunuhnya. Kata Kaisar Gagak Emas. 3 Kaisar Langit, menurut kesimpulanku, jika kamu ingin membunuh Ye Tiandi, kamu hanya bisa menghadapinya dengan mengirimkan setengah kaisar sempurna. Saya memperkirakan jika sekelompok setengah kaisar sempurna dikirim, Kaisar Ye Tian mungkin saja terbunuh. Kata orang tua buta itu. Ayo lakukan ini. Selanjutnya,
Kita bertiga akan maju sendiri, memanggil sejumlah besar setengah kaisar, mengajari mereka beberapa formasi pertempuran skala besar, dan memberi mereka sejumlah senjata sihir tingkat tinggi untuk membiarkan mereka memburu Kaisar Yetian. Jika kami bertiga memiliki senjata pembunuh rahasia, tolong keluarkan. Untuk membunuh Kaisar Yetian ini, kita harus membayar harganya. Tian Luo berkata perlahan, itu bagus. Sebaiknya kita berusaha mencari setengah kaisar sempurna sebanyak mungkin, agar kita punya peluang lebih besar untuk membunuh Kaisar Yetian. Yu Yue mengangguk. Semuanya, ada berita. Ada kaisar surgawi lain di antara 3.000 dunia. Pada saat ini, lelaki tua buta itu tiba-tiba berkata, Wei Hao. Ketiga kaisar surgawi baru saja mendiskusikan bagaimana menghadapi Yetian Fei dan tidak memperhatikan. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata orang tua buta itu, mereka bertanya dengan heran pada saat yang sama. Penguasa istana Dewa Surgawi baru saja menjadi kaisar. Orang tua buta itu berkata dengan suara yang dalam. Selama periode ini, jumlah kaisar surgawi yang baru lahir di 3.000 dunia telah mencapai 4. Termasuk kalian bertiga, kini ada 7 kaisar di 3.000 dunia. Terlebih lagi, ini hanya terlihat jelas. Faktanya, jumlah master tingkat kaisar surgawi di 3.000 dunia jauh lebih sedikit dari ini. Pasti ada banyak master tingkat kaisar yang tersembunyi di antara monster, iblis, dunia bawah, ras khusus, dan beberapa alam rahasia. Dan selama ini, saya sudah merasakan bahwa banyak master setingkat kaisar surga mulai keluar dan berpindah-pindah. Orang tua buta itu melanjutkan. Tian Luo, Jinwu dan Yu Yue terdiam sejenak. 3.000 dunia di masa lalu semuanya dipimpin oleh 3 kaisar surgawi mereka. Ini setara dengan 3 kaisar agung mereka yang memerintah 3.000 dunia. Tapi sekarang segalanya berangsur-angsur berubah. Semakin banyak kaisar surgawi mulai bermunculan, dan status mereka bertiga secara bertahap mulai terguncang. Menurut kesimpulanku, akan ada lebih banyak kaisar surgawi yang terus bermunculan di dunia. Hukum dunia besar dari 3.000 dunia telah berubah dan dapat menampung lebih banyak kaisar. Di 3.000 dunia masa depan, penguasa kaisar surgawi mungkin akan terlihat di mana-mana. Orang tua buta itu menghela nafas. Lupakan saja, kita tidak perlu memperhatikan hal ini, hukum jalan besar bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah. Kami hanya bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Tian Luo berkata dengan suara yang dalam. Aku akan mencari sekelompok kaisar setengah sempurna sekarang dan membiarkan mereka memanfaatkan waktu untuk berurusan dengan bocah Ye Tian Fei itu. Kaisar Gagak Emas berbalik dan pergi. Lalu Tian Luo dan Yu Yue juga berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, 3.000 dunia besar dan kecil, di dunia gelap yang tersembunyi. Dunia ini dipenuhi kabut hitam tebal dan kegelapan, serta dipenuhi energi dan hukum gelap. Di dunia ini, di suatu tempat, sesosok badan berkulit hitam sedang duduk bersila. Sosok hitam ini telah duduk bersila di sini, dan tidak bergerak untuk waktu yang tidak diketahui. Badan gelapnya tertutup debu tebal. Tiba-tiba, ruang di depan sosok hitam itu terbelah, dan sebuah dekrit hitam melayang keluar dari ruang yang terbelah itu. Kami dengan tulus menyambut keputusan Lord Wu Tian. Sosok hitam itu segera berdiri dan berteriak dengan hormat. Obat untuk janin sudah tidak asing lagi dan akan segera tersedia. Anda membuat pengaturan, ini panen terakhir. Kali ini, semua makhluk di 3.000 dunia telah dipanen, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ini adalah pengisian energi besar-besaran sebelum obat janin dilepaskan. Ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Suara yang sangat dingin datang dari dekrit hitam, membuat dunia gelap bergetar. Saya dengan tulus menghormati keputusan Tuan Wu Tian. Tuan Wu Tian, yakinlah bahwa tidak akan ada kesalahan. Sosok hitam itu menjawab dengan lantang. Itu bagus. Sebuah suara datang dari dekrit hitam, lalu tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu. Janin obat akhirnya siap. Waktuku di ruang dan waktu ini sudah cukup lama, dan inilah waktunya untuk bebas. Sosok berkulit hitam ini melihat dekrit yang terbakar menjadi abu di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Karena ini adalah panen terakhir, mari kita tingkatkan seluruh dunia di ruang dan waktu ini lagi, agar kualitas makhluk-makhluk itu dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Pada saat itu, janin obat dapat ternutrisi dengan lebih baik,
memastikan tidak ada kesalahan, dan Master Wu Tian dapat diselesaikan. Segel di dunia utama pasti sudah dibuka juga. Sosok hitam itu berpikir sejenak lalu berbicara. Kemudian sosok hitam ini membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan kata-kata. Guguik laut hitam terus terbang keluar dari sela-sela tangannya. Masing-masing dari 3000 dunia mulai berguncang pada saat ini, dan energi serta hukum setiap dunia berubah dengan cepat. Setiap dunia sedang ditingkatkan. Dunia kita tampaknya membaik lagi. Energi dan hukum antara langit dan bumi semakin membaik. Sangat bagus. Segera, ada makhluk di setiap dunia yang menemukan perubahan ini dan berteriak kaget. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, dalam ruang dan waktu yang terpencil, di ruang yang awalnya tak terbatas dan kosong, sebuah dunia besar perlahan-lahan muncul. Dunia besar ini memiliki energi dan hukum yang sangat maju, jauh lebih unggul dari dunia lain di antara 3000 dunia kecil. Dunia utama. Dunia ini adalah dunia utama di antara 3000 dunia besar dan kecil. Ketika dunia utama perlahan muncul, banyak eksistensi dengan aura menakutkan di antara 3000 dunia tiba-tiba membuka mata mereka, menatap dunia utama melalui ruang dan waktu. Kali ini faksi gelap begitu agresif, mereka benar-benar memaksa dunia utama muncul. Sesosok makhluk berbisik dengan marah. Pendeta tualah yang mengambil tindakan untuk secara paksa menarik dunia utama dari 3000 dunia keluar dari ruang dan waktu yang tersembunyi. Ada juga banyak makhluk yang menunjukkan ekspresi gembira. Di saat yang sama, di dunia utama. Apa yang terjadi? Apakah dunia kita sepertinya terhubung dengan dunia luar? Banyak orang berkuasa di dunia utama merasakan aura dunia luar. Mereka terkejut dan keluar dari retret mereka satu demi satu, ingin melihat apa yang terjadi. Sungguh, seperti yang diharapkan, dunia utama kita telah meninggalkan posisi aslinya dan telah terungkap dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Dunia utama kita sudah terlihat dari dunia luar. Apa yang sedang terjadi? Segera, orang-orang kuat dari semua agama dan ras di dunia utama mengetahui hal ini, dan menjadi bingung serta terkejut. Anda harus tahu bahwa dunia utama ini selalu tersembunyi dalam ruang dan waktu khusus, sangat tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Makhluk biasa tidak dapat masuk atau keluar dari dunia utama sama sekali bisa masuk dan keluar dari dunia utama. Ketika dunia utama terungkap dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, ada dunia rahasia khusus di dalam dunia utama, di dalam wilayah istana reinkarnasi. Seorang wanita dengan kecantikan luar biasa sedang berjalan perlahan di jalan yang memancarkan energi samsara yang kaya. Jalan ini tertahan di ruang dan waktu kuno yang membingungkan, penuh dengan tekanan energi yang menakutkan. Jika makhluk dengan kekuatan yang tidak mencukupi dapat jika Anda menginjakan kaki di jalan ini, Anda mungkin hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di ujung salah satu ujung jalan ini terdapat cahaya yang mengepul. Terdapat 6 gua purbakala yang masing-masing mengeluarkan kabut kaya warna berbeda. Selama saya menerobos 6 jalan gua reinkarnasi, saya bisa berlatih seni reinkarnasi ke tingkat ke-9 dan berhasil menerobos ke bumi abadi. Selama saya menerobos ke Earth Immortal, maka saya sudah menjadi salah satu master terbaik di dunia utama ini. Mata indah wanita itu memandangi 6 gua kuno di ujung jalan, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dahi mulus wanita itu tiba-tiba sedikit berkerut. Setelah bertahun-tahun, kenapa aku tidak bisa menghapus sepenuhnya sosok yang ada di lubuk hatiku itu? Selama bertahun-tahun, sepertinya ada 2 diriku yang bertengkar di dalam diriku, dan tidak ada satupun yang lebih unggul. Lupakan saja, biarkan alam mengambil jalannya. Saya tidak sengaja menolaknya, saya juga tidak sengaja menerimanya. Keduanya adalah saya. Wanita itu berdiri di sana dan berpikir sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Setelah selesai berbicara, alis indah wanita itu terentang lagi, matanya menjadi tegas, dan dia melangkah menuju ujung jalan. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia secara alami akan segera mengenali bahwa wanita ini adalah Su Qingluo. Dia telah berlatih keras di gua reinkarnasi selama bertahun-tahun ini, dan pahalanya akan segera disempurnakan. Pada saat yang sama, di alam Suzaku, setelah Ye Tianfei, ibunya dan Xiao Fei tinggal di alam Suzaku selama 2 atau 3 hari, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Suzaku dan bersiap untuk kembali ke benua Hongmeng. Karena Ye Tianpeng dan anggota klan Ye sekarang berada di benua Hongmeng.
Miao Ziqiong telah lama meninggalkan alam Changhuang dan sangat merindukan Ye Tianpeng. Yang paling dia rindukan sekarang adalah kembali dan bersatu kembali dengan Ye Tianpeng. Ye Tianfei tentu saja ingin memenuhi keinginan ibunya. Saya akan mengirim sejumlah besar orang Miao untuk mengantar Anda kembali ke benua Hongmeng. Saya dapat merasakan bahwa dunia 3000 besar dan kecil menjadi semakin tidak damai sekarang, dan Anda telah membuat terlalu banyak musuh, jadi Anda harus berhati-hati. Raja Suzaku berkata pada Ye Tianfei. Dia sekarang sangat menghargai Miao Ziqiong dan Xiao Fei dan tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Setelah Ye Tianfei mendengar perkataan Raja Suzaku, dia langsung mengetahui bahwa Raja Suzaku telah melakukan penyelidikan terhadapnya dan mengetahui bahwa dia telah memprovokasi banyak kekuatan yang kuat dan bahkan diburu oleh Kaisar Surga. Para ahli di tingkat Kaisar Surga memiliki kekuatan magis yang sangat besar, dan mereka pasti memiliki banyak pengaturan dan mata-mata yang tidak diketahui di 3000 dunia. Sangat mudah untuk menyelidiki makhluk tertentu. Diperkirakan hanya dalam beberapa hari, Raja Suzaku mengetahui segalanya tentang masa lalu Ye Tianfei. Yah, kirim saja seseorang untuk mengawal ibuku dan Xiao Fei, dan aku akan bertindak terpisah dari mereka. Saya sendiri akan kembali dengan tenang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei mengerti bahwa Raja Suzaku benar. Dia memiliki terlalu banyak musuh, dan bahkan 3 Kaisar Surga, Tianluo, Jinwu dan Yuyue, ingin membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, akan mudah baginya untuk melibatkan ibunya dan Xiao Fei. Jadi Ye Tianfei memutuskan untuk bertindak sendiri. Yah, tidak apa-apa juga. Ayo lakukan ini, saya akan mengirim klon untuk mengawal mereka berdua kembali ke benua Hongmeng. Sedangkan bagi Anda hanya bisa melindungi diri sendiri. Tentu saja, jika Anda menghadapi situasi kritis dan membutuhkan bantuan, Anda dapat mengirimkan surat panggilan pengadilan kepada saya dan saya akan datang membantu Anda sesegera mungkin. Raja Suzaku berpikir sejenak, berbicara, lalu mengeluarkan slip giok dan mengirimkannya ke Ye Tianfei. Terima kasih. Ye Tianfei mengambil slip giok dan berkata dengan penuh terima kasih. Secara keseluruhan, Ye Tianfei memiliki kesan yang baik terhadap Raja Suzaku. Raja Suzaku mengirim klon untuk secara pribadi mengawal Miao Ziqiong dan Xiao Fei kembali ke benua Hongmeng. Di 3000 dunia, jika klon master tingkat Kaisar Surgawi dapat mengawalnya secara pribadi, pada dasarnya tidak akan ada bahaya. Bu, Xiao Fei, aku pergi. Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal pada ibunya dan Xiao Fei. Feier, hati-hati. Miao Ziqiong melangkah maju, meraih tangan putranya, dan memperingatkannya. Bu, jangan khawatir, hidupku sangat sulit, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Xiao Fei, berlatihlah dengan giat. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan melindungi kami di masa depan. Jangan mengingkari janjimu. Ye Tianfei menatap Xiao Fei dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras untuk berlatih, dan kekuatanku pasti akan menyusulmu atau bahkan melampauimu di masa depan. Maka aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi orang tuaku dan kamu. Xiao Fei mengepalkan tinjunya, menatap matanya dengan tegas, dan mengangguk dengan berat. Haha, aku menunggu hari ini segera datang. Ye Tianfei tertawa dan berkata, kamu bertanggung jawab melindungi ibu dan saudara perempuanku. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu 30 master setengah kaisar diteleportasi keluar dari menara Tiandao dan diperintahkan. Ye Tianfei percaya bahwa dengan klon Raja Suzaku, Master Miao, dan 30 master setengah kaisar, tidak akan ada masalah dengan keselamatan ibunya dan Xiao Fei. Ngomong-ngomong, aku merasa perlu memberitahumu beberapa situasi di 3000 dunia. Penguasa istana Tianshan telah menerobos dan menjadi Kaisar Surga. Dan sejauh yang saya tahu, 4 Kaisar Langit baru telah lahir di 3000 dunia selama periode ini. Selain 3 Kaisar Langit yang asli, sudah ada 7 Kaisar Langit. Juga, sekarang, semua dunia di antara 3000 dunia ditingkatkan pada saat yang sama, dan energi serta hukum di setiap dunia ditingkatkan secara signifikan. Ada kabar yang lebih mengejutkan lagi, yaitu sebuah dunia besar tiba-tiba muncul dalam kehampaan yang kacau di antara 3000 dunia. Konon dunia ini mungkin adalah dunia utama yang legendaris.
Sekarang sejumlah besar orang berkuasa bergegas untuk memverifikasi apakah dunia yang tiba-tiba muncul adalah dunia utama. Raja Suzaku tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei. Bersambung.